Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar di Ngobrol Pintar Apa Saja bersama APSI Pusat yang ke-148. Hari ini mengambil tema tentang evaluasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah periode 1 dan tindak lanjut di periode kedua. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Agus Sukoco MM, Ketua Umum APSI, yang saya hormati Bapak Dr. Asep Tapip, Ketua DPP APSI, dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Adifian Rahmat Asga SHLLM. Beliau adalah tim pengembang substansi pengelolaan kinerja GTK Kemdikbudristek RI yang telah berkenan hadir dan menjadi narasumber dalam webinar Ngobrol Pintar bersama APSI Pusat. Juga kepada Ibu Dr. Randa Titik Sugihartilawati Dewi MM, yang beliau adalah tim APSI Pusat yang juga pengawas SMP di Dinas Pendidikan Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Yang saya cintai dan yang saya banggakan, Bapak Ibu pengawas sekolah, kepala sekolah, dan juga guru se-Nusantara. Selamat bergabung Bapak Ibu dalam acara webinar Ngobrol Pintar Apa Saja yang kekinian. Tentu saja kita akan menghadapi di periode 2 ini tentang pengelolaan kinerja di PMM, di mana tahap penilaian semester 1 atau periode 1 tahun 2024 telah selesai. Momen ini akan menjadi titik krusial untuk mengevaluasi capaian kinerja kita dan juga merumuskan strategi pengembangan untuk di tahap berikutnya. Saya tim pada hari Kang Wildan. Assalamualaikum Kang Wildan. Halo Kang Wildan. Waalaikumsalam. Iya, Bu cek sound dulu, Bu. Kang Takutnya Wildan ada nampaknya gangguan. suaranya Udah bagus ya, lagi, Bu? baik. Mudah-mudahan Kang Wildan sinyalnya bagus ya. Iya, Walaupun Bandung sedang mendung dan hujan, mungkin ini seluruh Indonesia. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini, mari bersama-sama mengawali dengan doa menurut agama dan keyakinannya. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya Kang Wildan akan memandu acara ini sampai pukul 17.00 ya Kang, dan kalaupun lebih boleh. Nanti Bu Titik akan menyampaikan untuk mempersiapkan kurikulum satuan pendidikan tahun pelajaran atau tahun ajaran 2024-2025, dan nanti sambil menunggu Pak Fian, mungkin bisa Pak Agus dulu untuk memberikan Ya, motivasi dan sudah hadir. semangat sudah kepada hadir. kita Mas semua. Fian Oh, sudah sudah hadir. ada, sudah hadir. Nah, mungkin Pak, sebelum Bapak juga mohon izin Pak Pian dulu, karena Pak Pian Ya, punya waktu sampai pukul 16. ya Pak Baik, Fian dulu, monggo Pak Wildan, langsung. ya boleh. Terima kasih Pak Agus atas Monggo. izinnya. Pak Wildan, boleh ke Pak Pian dulu, silahkan. Oke, silakan Pak. Silakan. Terima kasih Bu Nur. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua yang telah hadir pada hari ini. Alhamdulillah ya kita bisa masih berkumpul di kegiatan Ngopi Aja bareng APSI Pusat di edisi ke-148 yang akan membahas tentang evaluasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah periode 1 dan tindak lanjut untuk periode kedua. Yang nantinya akan disampaikan oleh narsum-narsum hebat, dan alhamdulillah telah hadir juga narsum utama hari ini. Ada Bapak Adifian Rahmat Asga SHLLM. Beliau adalah tim pengembang substansi pengelolaan kinerja GTK Kemdikbudristek RI. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Adifian. Apa kabar Bapak? Sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Sip, sudah jelas Pak. Oke, mungkin karena waktu juga ya, mungkin mohon izin Pak Gus, saya langsung menuju ke Pak Divian ya. Iya, Silakan monggo. Pak Divian. Ya, sama-sama Mas Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Agus. Ya. Iya nih, aku ada rapat lagi jam 4, jadi Oh, iya. mungkin Monggo. bisa mulai.
Oke, terima kasih pertama-tama aku ucapkan sudah diundang kembali. Jadi ini mungkin di ngobrol ini udah kali ketiga gitu ya aku hadir. Jadi terima kasih atas kerjasamanya yang selalu hebat. Dihubungin Mbak Nurhaini ya. Lalu juga udah sering ketemu Pak Agus dan insya Allah sekarang mau menjelaskan terkait dengan pengelolaan kinerja periode pertama dan tindak lanjutnya di periode kedua. Oke, aku mulai izin share screen. Sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Oke. Jadi sebenarnya ini ada penjelasan terkait dengan penilaian gitu ya. Nah, untuk informasi ini sebenarnya informasi yang penting untuk mengelola ekspektasi kita terhadap panduan-panduan gitu ya. Jadi kalau mau ada yang bertanya terkait dengan perencanaan SKP, ini nanti materinya saya share ya. Ini bisa ke paket solusi untuk pengguna di sebelah kiri ini ada linknya. Terus jika masih melaksanakan siklus peningkatan kinerja atau tahap pelaksanaan, ini juga ada eh, link-linknya gitu ya. Panduan-panduan substansinya yang dipergunakan untuk kemudian bisa membantu nanti penjelasan ke Bapak Ibu guru atau kepala sekolah dan juga kepala dinas gitu. Nah ini selengkapnya ada di link tree pengelolaan kinerja PMM. Ini mungkin ini bisa di screenshot atau nanti aku share di link-linknya sudah disediakan. Nah, sebenarnya ini mau rangkuman gitu ya, peta perjalanan pengelolaan kinerja yang dilakukan gitu ya. Kalau kita lihat, kita mengetahui bahwa variabel pengelolaan kinerja beberapa kali sudah dijelaskan gitu ya, ada 4, ada praktik kinerja, ada perilaku kerja, ada pengembangan kompetensi, ada dokumen akuntabilitas. Nah, yang sudah dilakukan kira-kira kalau kita masuk ke tahap penilaian nih, karena kan sekarang lagi tahap penilaian dan mau ke periode 2 ya buat tahap perencanaan kembali. Ini tuh yang sudah dilakukan itu yang pasti pertama sudah membuat SKP gitu ya di tahap perencanaan. Nah, kalau di praktiknya guru atau kepala sekolah gitu sudah memilih satu subindikator, terus sudah memilih, ini kayak fokus ke guru dulu ya, nanti bisa ke kepala sekolah habis ini. Guru juga memilih 7 aspek perilaku berakhlak, sudah memilih gitu ya di PMM, terus guru memilih daftar kegiatan, sudah juga yang setara dengan 32 poin atau mungkin lebih. Lalu guru juga udah mengetahui dokumen akuntabilitas yang perlu diunggah. Lalu sudah pasti banyak juga yang melalui tahap pelaksanaan gitu ya, sudah melaksanakan siklus peningkatan kinerja, udah observasi gitu, udah diskusi tindak lanjut, udah upaya tindak lanjut, udah refleksi tindak lanjut. Jadi sudah upaya peningkatan fokus perilaku kerja berakhlak, terus habis itu sudah melakukan kegiatan pengembangan kompetensi dan juga sudah melaksanakan tugasnya sehari-hari. Nah, ini di tahap penilaian ya, mungkin masih ada beberapa yang masih bertanya soal penilaian dan kemungkinan besar masih ada yang belum melaksanakan atau masih kebingungan. Jadi yang harus dilakukan gitu ya untuk guru dan kepala sekolah tentunya ini fokusnya ke guru dulu. Ini nantinya goalnya adalah mendapatkan predikat kinerja dan umpan balik untuk periode selanjutnya gitu, untuk periode 2. Nah, nanti guru akan mendapatkan rating predikat kinerja, praktik kinerjanya, ratingnya berapa dari kepala sekolah, terus guru akan mendapatkan rating perilaku kerja dari kepala sekolah dengan mempertimbangkan perwujudan dan dampak dari setiap aspek perilaku kerjanya. Terus guru juga akan mengunggah bukti dukung kegiatan yang sudah dilakukan dan dicek oleh kepala sekolah. Lalu kepala sekolah juga akan mengunggah dokumen akuntabilitas dari pelaksanaan tugas keseharian guru. Nah, ini peta perjalanan pengelolaan kinerja yang bisa dilihat dan bisa mengingatkan kita semua gitu ya, kira-kira apa yang harus dijalani gitu secara garis besar. Nah, ini arah transformasi sebenarnya ini juga mungkin sering diberitahukan gitu ya, kalau memang kita inginnya terjadi perubahan mindset gitu jika guru dan kepala sekolah menjalankan pengelolaan kinerja sebagai bagian dari proses pembelajaran. Jadi intinya di proses pembelajaran ini ya. Jadi kalau terjadi perubahan mindset, guru dan kepala sekolah melaksanakan pengelolaan kinerja sebagai proses pembelajaran, maka ada perubahan perilaku.
Maka guru dan kepala sekolah terus melakukan upaya peningkatan kualitas kinerja melalui dialog, refleksi, dan umpan balik. Jadi eh, proses pembelajaran itu memang ditunjukkan dengan perubahan perilaku ya. Pembelajaran berkelanjutan itu harus ada dialog, refleksi, dan umpan balik. Lalu sehingga ada perubahan sistem. Guru dan kepala sekolah dapat diberikan pengakuan atas kinerjanya yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi kedepannya ini harapan kita semua ketika ada sistem yang baik, sistem yang rapi, biarpun ini masih baru ya. Jadi kita bisa memberikan pengakuan yang setimpal lah ke guru-guru atau kepala sekolah nantinya yang melakukan kinerjanya dengan baik gitu. Nah ini pelan-pelan sehingga ada perubahan sistem, lalu nanti ada perbaikan hasil. Hasilnya nanti adalah pada transformasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dapat terwujud. Nah ini sama-sama kita jaga gitu ya untuk kemudian bisa sampai ke perbaikan hasil. Nah, ekspektasi pada tahap penilaian ini karena kita mau udah di ujung periode 1 nih. Kalau pertanyaannya mengapa perlu dinilai, karena memang setiap daerah dan satuan pendidikan memiliki tujuan dan sasaran untuk dicapai dalam periode tertentu. Nah ini kayaknya Bapak Ibu sekalian sudah tahu. Terus secara kolektif kinerja guru dinilai untuk mengetahui sejauh mana guru bisa berdaya dalam mencapai tujuan dan sasaran satuan pendidikan. Jadi secara individu dia harus, dan kolektif juga dinilai gitu ya. Secara individu penilaian untuk guru adalah bentuk pengakuan atas kinerjanya yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, apa yang dinilai itu praktik kinerja tentunya, lalu perilaku kerja, dan ada pertimbangan bagi atasan yang itu meliputi ketercapaian poin pengembangan kompetensi, ketuntasan tugas tambahan, dan ketercapaian tugas sehari-hari yang tertera pada dokumen akuntabilitas pegawai. Nah, poin ini kayaknya bisa dipakai untuk kita mengetahui bersama ya, kira-kira apa yang dinilai dari setiap variabel ini. Terus siapa yang menilai? Secara makro, secara regulasi, pejabat penilai kinerja yang berwenang gitu dalam menetapkan predikat kinerja organisasi, satuan pendidikan yang berwenang menetapkan predikat kinerja organisasi satuan pendidikan adalah kepala dinas pendidikan. Kalau secara mikro, penilai kinerja guru adalah kepala sekolah gitu. Nanti kepala sekolah yang menilai pasti tim kerja dibantu kepala dinas dibantu oleh tim kerja terdiri dari pengawas sekolah. Nah, kepala sekolah yang menetapkan predikat kinerja guru. Nah, ini fokusnya masih ke guru ya slide-nya. Nanti kita pindah ke pengawas sekolah. Nah, kapan kinerja dinilai? Ya, harapannya biarpun nggak ada hard deadline ya. Jadi kita secara komunikasi pengennya optimal gitu ya di Juni selesai dan Juli mungkin nggak apa-apa masih bisa selesai. Tapi Juli itu sebenarnya udah proses untuk periode 2. Namun memang karena ini masih sistem baru, harapannya kalau masih ada kendala atau masih belum mengerti nggak apa-apa, jadi masih bisa dijalankan gitu ya. Terus nanti ada dimulai pada bulan Desember kembali. Lalu di akhir tahun anggaran, upaya peningkatan yang dilakukan dari periode 1 dan periode 2 ini kita coba analisis, lalu akan ada rekomendasi predikat kinerja tahunan gitu ya. Jadi kalau baca Permenpan 6 tahun 2022 kan ada namanya predikat kinerja tahunan tuh di akhir ya di bulan Desember atau biasanya di bulan Januari baru keluar gitu ya dari BKN biasanya mengeluarkan. Nah, itu kalau butuh guru dan kepala sekolah itu sudah setuju kita bahwa memang kita akan mendapatkan predikat kinerja tahunan itu berdasarkan apa yang terjadi di periode 1 dan periode 2. Jadi kalau ada peningkatan, kalau ada perubahan yang dilakukan, itu kita akan coba analisis dan itu akan jadi rekomendasi dari Kemendikbudristek ke pejabat menilai kinerjanya untuk menentukan predikat kinerja tahunan. Nah, ini tadi juga ada bagaimana cara menilainya, nanti mungkin ini bisa dibaca ya. Terus seperti apa hasil akhirnya? Jadi setiap akhir periode, baik periode 1 maupun periode 2, guru akan mendapatkan predikat kinerja pegawai. Ini sama kepala sekolah juga gitu ya, sangat baik, butuh perbaikan, kurang, atau sangat kurang. Terus PMM akan mengeluarkan pratinjau terhadap predikat tersebut melalui dokumen evaluasi kinerja periode 1 dan periode 2 pada tahun berjalan. Jadi nanti ada pratinjaunya ya. Jadi ada dokumen evaluasi kinerja periode 1, which is ya harusnya bulan-bulan ini udah pada dapat gitu ya, dan juga ada dokumen evaluasi kinerja periode 2 pada tahun berjalan nanti gitu. Lalu nanti itu akan yang dialirkan ke kinerja BKN, jadi guru dapat mengajukan sanggahan nanti untuk yang predikat kinerja tahunan ya di kinerja. Jadi memang predikat kinerja tahunan ini bisa disanggah tentunya ketika sudah dialirkan di kinerja BKN.
Nanti sebelum nanti akhirnya bisa diputuskan gitu ya setelah disanggah, kalau emang ada sanggahan untuk mendapatkan angka kredit di akhir tahun anggaran gitu. Nah, poin kuncinya sebenarnya dalam tahap penilaian guru ini, satu, tahap penilaian ada proses untuk memberikan pengakuan dan evaluasi atas kinerja guru yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, nanti pada setiap akhir periode, baik periode 1 maupun periode 2, melalui PMM, guru akan mendapatkan predikat kinerja pegawai, periodenya ya dari kepala sekolah, lalu predikat kinerja guru ditetapkan oleh kepala sekolah berdasarkan rating praktik kinerja dan rating perilaku kerja. Jadi bisa dilihat gitu ya, berdasarkan rating ini kira-kira predikat kinerjanya berapa ya, serta ekspektasi lain yang disampaikan melalui dialog kinerja dan tercantum pada kesepakatan SKP. Nah, kira-kira seperti apa sih Mas Fian prinsip-prinsip penilaian untuk pengelolaan kinerja? Sebenarnya ini bisa dibaca ya, pertama harus dialogis, jadi dialog itu sangat penting, jadi nggak terjadi di atas kertas, ini poin pentingnya ya, biarpun ada teknologi gitu ya, tapi sebenarnya harus dialog gitu, menyamakan ekspektasi, menyamakan persepsi, saling memberikan umpan balik, saling diskusi untuk menemukan solusi. Jadi ini prinsip-prinsip yang penting gitu ya. Jadi bukan, oh saya dapat nilai berapa, udah kerjain aja di teknologi, udah masing-masing aja, enggak. Sebenarnya proses transformasi ini tadi kan udah dibilang ya, kalau dianggap sebagai proses pembelajaran, maka perilakunya ya harus sambil dialog. Proses pembelajaran sampai akhir ayat itu kan harus selalu dialog ya. Lalu memberikan umpan balik yang konstruktif. Jadi penilaian bukanlah kesempatan untuk membesar-besarkan keberhasilan atau menghukum ketidakberhasilan. Ingat ya, bukan untuk membesar-besarkan keberhasilan, jadi nggak di situ kita mindsetnya, atau menghukum yang nggak berhasil gitu, melainkan sebuah kesempatan untuk guru atau kepala sekolah mengembangkan kinerjanya secara berkelanjutan. Nah, itu yang paling penting ya. Prinsip belajar sampai akhir hayat atau bahasa kekiniannya growth mindset gitu ya. Harus ada terus refleksi bareng-bareng. Terus akuntabel itu yang jelas dapat dipertanggungjawabkan karena memang ada indikator, ada rubrik, ada kriteria-kriteria sehingga itu terstandarisasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini bisa dibaca ada proaktif, terbuka, kooperatif, kepala sekolah juga harus positif, jelas dan inspiratif, dan juga menghargai dan suportif. Ini untuk membantu gitu ya, sehingga kita sama-sama saling ekspektasinya, sikap-sikap apa yang bisa kita lakukan gitu ya ketika melakukan penilaian. Nah, bagaimana predikat kinerja ditetapkan? Nah, tadi udah tahu, kita udah sering dijelasin juga ya tentang 4 variabel, ada praktik kinerja, ada perilaku kerja, ada pengembangan kompetensi, ada dokumen akuntabilitas, dan itu tadi sudah aku jelaskan sedikit ya, apa yang dinilai dan apa yang akan menjadi pertimbangan gitu ya. Kalau praktik kinerja ini nanti ada di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, sama di bawah ekspektasi. Perilaku kerja ada di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, sama di bawah ekspektasi sama. Pengembangan kompetensi, kalau di atas 32 poin itu udah pasti di atas ekspektasi. 32 poin itu sesuai ekspektasi pimpinan, 32 di bawah 32 di bawah ekspektasi pimpinan. Nah, ini variabel yang dipertimbangkan ya, lagi-lagi yang dinilai adalah ini, dan ini jadi poin pertimbangan bagi kepala sekolah atau atasan sama juga gitu ya, atau tim kerja nanti ketika membantu menilai kepala sekolah kira-kira gimana nih untuk menaikkan untuk menetapkan praktik kinerja, pengembangan kompetensi itu bisa jadi poin pertimbangan gitu ya, karena dia mensupport istilahnya untuk praktik kinerja dan perilaku kerja dijalankan. Nah, ini 4 tahapan penilaian pengelolaan kinerja guru. Ini juga secara clear dijelaskan gitu ya di panduan, bahwa pertama harus ada rekap penilaian kinerja gurunya. Jadi nanti ada rekapan gitu ya, kepala sekolah nanti berdialog gitu ya, terus ntar dia menyelesaikan pemberian rating praktik kinerjanya gitu ya, hingga refleksi tindak lanjut guru, lalu kepala sekolah memberikan rating untuk perilaku kerja guru, terus kepala sekolah mengecek dokumen ketuntasan pengembangan kompetensi dan tugas tambahan guru, terus kepala sekolah mulai mengunggah dokumen akuntabilitas. Nah, ketika penilaian kerja guru sudah direkap, sudah selesai semua, tuh dikirim gitu ya ke Dinas Pendidikan. Ketika
cek kembali daftarnya itu, terus mengirim datanya ke Dinas Pendidikan, terus lalu Kemendikbudristek melakukan analisis. Ini yang di guru ya, karena ada perbedaan nanti aku jelasin di kepala sekolah. Kemendikbudristek melakukan analisis dari ASEAN dan data pengelolaan kinerja guru yang sudah diinput dalam fitur pengelolaan kinerja PMM. Data yang digunakan untuk merekomendasikan predikat kinerja organisasi akan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Jadi ketika sudah dikirim datanya ke Dinas Pendidikan, itu nanti diolah oleh Kemendikbud, lalu data digunakan untuk merekomendasikan predikat kinerja organisasi yang akan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, lalu nanti Kepala Dinas menerima gitu rekomendasinya ya, untuk satuan pendidikan yang telah menyelesaikan penilaian, terus Kepala Dinas menentukan penetapan predikat kinerja organisasi tersebut untuk satuan pendidikan, lalu nanti dikirim lagi ke kepala sekolah predikat kinerja organisasinya dari dinas, baru nanti kepala sekolah berdasarkan predikat kinerja organisasi tersebut menetapkan predikat kinerja guru gitu ya. Nanti baru masuk ke dokumen evaluasi, guru menerima dan guru dan kepala sekolah berdialog untuk mengulas dan mendalami hasil penilaian. Nah, ini sebenarnya bisa aku jelasin satu-satu tapi akan panjang, tapi secara garis besar seperti ini yang dilakukan karena ini terangkum dengan baik di sini, dan jika memang masuk ke poin satu-satunya di panduan itu kita bisa melihat gitu ya, misalnya di tahap penilaian 1 nih rekap, karena ini tahap satunya ya. Rekap ini apa aja yang mesti dilakuin, misalnya dialog, terus habis itu harus menyelesaikan siklus peningkatannya atau pelaksanaannya gitu ya, tahap pelaksanaan ini harus selesaikan, terus ngecek ketuntasan pengembangan kompetensinya gimana caranya. Lalu pada tahap akhir rekap kira-kira apa yang perlu dipastikan gitu ya. Baru nanti tahap penilaian kedua itu pengiriman data penilaian ke Dinas Pendidikan. Prosesnya seperti apa? Jadi aku udah jelasin dikit, terus implikasinya kira-kira gimana, dasar regulasinya apa. Terus ketika pengiriman data penilaian gitu ya, kira-kira kayak gimana? Mungkin ini aku bisa jelasin sedikit di bagian sini. Jadi ketika mengirimkan data penilaian, jadi kalau kita lihat di sini ada rating praktik kinerja, terus ada rating perilaku kerja ya. Nah, datangnya dari mana sih rating praktik kinerja ini? Datangnya dari upaya refleksi, upaya mempelajari, sama perubahan praktik. Jadi kepala sekolah atau atasan nanti harus melihat ini. Ada rating yang nanti akan ditetapkan gitu ya. Nah, datang 3 ini tuh dari mana? Dari catatan kepala sekolah saat diskusi dan refleksi tindak lanjut. Jadi pasti ada pertanyaan, kok tiba-tiba ada angka. Kalau di PMM kan dilihat ada angkanya tuh ya. Dari mana sih Mas Fian? Sebenarnya dari 3 ini nih, upaya refleksi, upaya mempelajari, sama perubahan praktik. Nah, datangnya dari mana sih kok ada bisa ngukur upaya dan perubahan praktik ini? Dari catatan kepala sekolahnya saat diskusi dan refleksi tindak lanjut. Makanya data itu kemudian diproses jadi angka-angka. Tapi tidak perlu khawatir, ini yang perlu diperhatikan ya. Angka-angka itu membantu kepala sekolah untuk menetapkan. Jadi harapannya berdasarkan rekomendasi angka-angka itu agar lebih objektif dan nggak blank gitu kepala sekolahnya ya. Kadang kan lupa gitu saking banyaknya yang dilakukan dan melakukan penilaian. Angka-angka yang ada itu bisa jadi tambahan informasi kalau berdasarkan catatan nilainya segini loh. Oh benar, saya tahu gitu. Untuk tim kerja juga gitu. Oh benar, saya tahu, saya ingat catatan saya begini-begini. Oh pantesan nilainya segini. Berarti ratingnya segini deh, segini deh, segini deh. Jadi gitu. Jadi itu angka itu nggak perlu dipusingkan. Angka itu berasal dari sini dan itu ngebantu penilai atau yang membantu menilai atau tim kerja gitu ya untuk menentukan rating. Nah, perwujudan kalau rating perilaku kerja itu dari perwujudan dan dampak kan dipilih ya waktu menilai gitu ya. Kira-kira aspek ini perwujudannya gimana ya, dampaknya gimana ya sehari-harinya. Nah, ini pemantauan yang dilakukan, baru nanti akan direkomendasikan untuk menentukan rating perilaku kerjanya. Nah, kalau poin pengembangan kompetensi udah jelas lah. Nah, data inilah yang dikirim dan dianalisis oleh Kemendikbud dan dikirimkan ke Dinas Pendidikan untuk membantu Dinas Pendidikan menetapkan predikat kinerja organisasi gitu ya. Nah, ini ada gambar-gambarnya yang harus dilakukan. Nah, itu yang paling penting ya ketika memang udah dikirim nih untuk penilaian kinerja guru ya, karena ada predikat kinerja organisasi. Nilai yang dikirimkan oleh kepala sekolah itu bukan nilai yang final gitu ya.
tidak sama dengan predikat kinerja. Jadi ini sebenarnya predikat kinerja, bukan predikat kinerja ya, rating awal data penilaian yang dikirim, yang kemudian nanti akan disesuaikan berdasarkan predikat kinerja organisasi. Itu. Nah, nanti ditetapkan biasa ya, bisa disesuaikan dengan apa predikat kinerja organisasi yang sudah dikirim oleh dinas ke kepala sekolahnya. Nah, mungkin aku masuk ke ini ya, pengelolaan kinerja kepala sekolah, tahap penilaiannya. Bentar. Banget. Nah, ini kurang lebih sebenarnya mirip, yang membedakan hanya sedikit gitu ya kalau terkait dengan pengelolaan kinerja kepala sekolah, dan ini sangat dekat nih dengan Bapak Ibu pengawas ya. Karena banyak aku yakin semua yang ada di sini gitu ya, sebagian besar masuk tim kerja gitu. Nah, ini sebenarnya sama seperti yang tadi aku jelasin, tidak ada bedanya gitu ya. Makanya aku berkali-kali memakai interchangeable guru dan kepala sekolah gitu ya. Karena memang variabelnya tidak dibedakan. Terus habis itu mungkin nanti yang beda itu ada di sini. Sebenarnya semuanya sama, perwujudannya segala macam. Yang beda itu di sini. Jadi kalau tadi ada berapa ya? Pokoknya ntar aku cek ya. Tadi itu ada sekitar berapa tahapannya? Kalau yang di guru itu tahapannya di depan. Biar bisa kita sama-sama bedain. Tahapannya mana? Nah, ini ada 4 ya, 4 tahapan penilaian pengelolaan kinerja guru di PMM. Kalau di kepala sekolah, pengelolaan kinerja kepala sekolah itu ada 3 tahapan. Karena kenapa? Karena bisa dilihat sendiri di sini bahwa pertama yang dilakukan rekap penilaian kinerja kepala sekolah. Jadi PS Kadis atau Kadis sebagai tim kerja berdialog dengan kepala sekolah untuk memperkuat kembali pemahaman atas proses kinerja kepala sekolah sebelum mereka penilaian kinerjanya. Jadi harus tetap dialog tadi. Terus sebagai tim kerja gitu menyelesaikan pemberian rating. Tadi kan aku jelasin juga soal rating. Ini sama persis. Terus habis itu memberikan rating, lalu mengecek dokumen ketuntasannya. Ketika sudah mengecek kembali daftar KS ya, di bawah satuan pendidikannya, PS dan Kadis ini sebagai tim kerja dulu ya, menetapkan rekomendasi predikat kinerja untuk kepala sekolah. Karena memang tahapannya, karena ada tim kerja yang dibantu pengawas sekolah, walaupun nggak semuanya bisa dilakukan pengawas sekolah, karena memang mungkin ada yang dilakukan oleh kepala dinasnya gitu langsung. Tapi memang karena memang ada namanya mekanisme tim kerja itu sesuai dengan Perdirjen 7607 itu adalah yang membantu menilai atau pejabat penilai, itu harus ada rekomendasinya. Jadi mereka yang merekomendasikan tim kerja gitu ya, predikat kinerja untuk ke kepala dinasnya. Nah, kepala dinas kemudian berdasarkan rekomendasi ini menetapkan gitu ya predikat kinerjanya. Karena memang dia yang pejabat berwenang gitu ya, sesuai dengan regulasi. Terus kepala sekolah yang dinilai menerima dokumen evaluasi kinerjanya dari kepala dinas. Di PMM nanti kelihatan gitu ya dokumen evaluasi kinerjanya yang memuat informasi terkait dengan predikat kinerjanya dalam periode 1. Lalu KS dan kepala dinas pengawas sekolah berdialog untuk mengulas dan mendalami hasil penilaiannya. Nah, ini 3. Ini yang menjadi perbedaannya, ada 3, tadi sekarang ada 4. Nah, ini juga yang dilakukan ya, sama. Ini juga sama nih. Kalau tadi berdasarkan ini, terus kemudian dikirimkan dulu ke kepala dinas gitu ya. Terus kepala dinas melihat hasilnya, kira-kira berdasarkan data-data tersebut menetapkan predikat kinerja organisasi, baru predikat kinerja organisasinya menjadi menjadi dasar dalam kepala sekolah menetapkan predikat kinerja gurunya.
kalau ini rating yang sudah dilakukan oleh tim kerja itu jadi rekomendasi predikat kinerja ke kepala dinas gitu. Karena memang ini kepala dinasnya yang menentukan gitu ya, menetapkan. Nah, ini gambarnya gitu ya. Gambar di samping adalah daftar penetapan rekomendasi predikat kinerja yang hanya dapat diakses oleh pengawas sekolah atau kepala dinas sebagai tim kerja. Lalu diharapkan selalu ngecek gitu ya, dan memang karena ini rekomendasi gitu ya, ini bukan nilai final karena nanti ditetapkan baru nilai final gitu. Dan nanti kepala dinas yang akhirnya menetapkan predikat kinerja akhir kepala sekolah nanti kurang lebih seperti ini gitu ya, ada rekomendasi, nanti dia bisa ganti-ganti gitu sesuai dengan kewenangannya gitu ya, atau memang dia bisa ngobrol dulu oleh tim kerjanya gitu, gimana kira-kira ini kenapa bisa sangat baik, bisa baik dan segala macam, nanti tim kerja bisa menginformasikan apa-apa yang sudah dilakukan sehingga nanti kepala dinas bisa menetapkan berdasarkan dialog gitu ya. Nah, ini yang penting ya, tadi aku ngejelasin, ini ada hubungannya dengan periode kedua gitu ya. Jadi ketika memang sudah ditetapkan gitu, akhirnya sudah selesai ditetapkan semua, nanti kepala sekolah atau guru itu dapat namanya dokumen evaluasi kinerja pegawai, ada nama instansi, ada pegawai yang dinilai. Nah, ada predikat kinerja periode satunya gitu ya, periode Januari-Juni 2024. Nah, ini praktik kinerjanya, misalnya karena praktik kerja di atas ekspektasi, perilaku kerja di atas ekspektasi, maka predikat kinerja baik. Ini hanya contoh ya. Nah, ini kepala sekolah akan mendapatkan dokumen evaluasi kinerja di setiap akhir periode pengulangan kinerja yang 6 bulan sekali itu 2 kali dalam 1 tahun anggaran berarti. Jadi ada yang periode 1 dan ada periode 2. Nah, dokumen evaluasi kinerja periodik ini tidak sama dengan predikat kinerja tahunan yang akan dikonversikan menjadi angka kredit. Masih ada proses lanjutan gitu ya untuk menetapkan predikat kinerja tahunan. Tadi aku udah jelasin bahwa untuk predikat kinerja tahunan itu berdasarkan nilai yang pertama predikat kinerja periode 1 dan predikat kinerja periode 2. Jadi memang predikat kinerja periode 1 ini misalnya ada yang kurang gitu ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, itu nggak apa-apa karena ini juga jadi evaluasi dan persiapan untuk pengulangan kinerja periode selanjutnya atau periode 2 gitu. Jadi itu yang akhirnya didapatkan. Nah, ini penjelasannya gitu ya, kurang lebih tindak lanjut penilaiannya. Jadi nanti ada predikat kinerja pegawai periode 1 Januari sampai Juni, lalu ada predikat kinerja pegawai periode 2 Juli sampai Desember. Nah, inilah yang akan dianalisis gitu ya berdasarkan data-data penilaiannya menjadi predikat kinerja tahunan pegawai. Nah, predikat kinerja tahunan pegawai ini yang akan dialirkan ke kinerja untuk jadi evaluasi kinerja tahunan pegawainya, nanti terpampang jelas gitu di kinerja ya, predikat kinerja tahunannya dan secara dokumen gitu, dokumen evaluasi kinerja tahunan pegawainya, yang itulah yang akan dikonversikan menjadi angka kredit gitu. Jadi proses evaluasi kinerja akhir dan sanggahan nanti akan berlangsung di kinerja BKN sebagai platform resmi Kemenpan RB yang mengurusi bidang manajemen ASN. Nah, nah ini tambahannya. Jadi aku tadi sempat jelasin ya, mekanisme sanggahan atau keberatan bagi guru kepala sekolah mengikuti arahan dan petunjuk teknis yang berlaku sesuai dengan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Terus sanggahan atau keberatan dapat dilakukan setelah predikat kinerja tahunan ditetapkan. Artinya mekanisme ini tidak diperuntukkan di tengah tahun. Lalu sanggahan atau keberatan berlangsung di kinerja BKN sebagai platform resmi Kemenpan RB yang mengurusi bidang manajemen ASN. Nah, ini mekanisme sanggahan. Jadi memang ketika udah ada predikat kinerja tahunan pegawai, bisa melakukan mekanisme sanggahan di kinerja BKN. Nah, mungkin sekian penjelasan dari aku, Bapak Ibu sekalian, izin Pak Agus, Pak Tapip, dan Bapak Ibu sekalian, Mas Gildan ya. Mungkin kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas kita bisa membahas sesi diskusi. Makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Adityan atas paparan materinya. Mungkin Bu Nur, Pak Agus ada beberapa pertanyaan boleh ya Bu ya? Karena ini karena Pak Adityan ada kegiatan lain. Kita ke Pak Nasir Pudin selaku penanya pertama. Silakan Bapak langsung di-unmute. Boleh singkat pada jelas Bapak. Halo Bapak Nasir. Silakan diperkenalkan dulu Bapak. Yang mendengar suara saya Mas Bilal?
Kurang kencang Pak kalau di saya. Kalau Halo, di Pak Divian sudah terdengar belum? halo, Kurang kenceng Sudah. sih. Ya, kurang. mendengar Pak? Halo, halo, bisa Pak? Ya, silakan Pak. Oh, udah oke. Oke, baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Perkenalkan, nama saya Nasir Hudin, Koordinator Pengawas dari Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pak. Eh, Bapak Ketua APSI yang saya hormati, Pak Moderator serta narasumber, langsung saja mendengar pemaparan Bapak tadi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, mengenai pengelolaan kinerja di periode 1 ini, Pak. Bahwa rata-rata sekarang kepala sekolah maupun kepala dinas dan tim kerjanya sudah melakukan penilaian. Dan kepala dinas juga saya melihat sudah menetapkan predikat kinerja daripada organisasi maupun predikat kinerja daripada kepala sekolah itu. Yang muncul sekarang bahwa dokumen evaluasi kinerja pegawai untuk kepala sekolah itu sudah mereka terima. Tetapi untuk guru, Pak, sekarang ini mereka belum di daerah saya itu belum menerima dokumen evaluasi kinerja pegawainya. Karena pada menu di saat kepala sekolah sudah mendapat apa namanya predikat organisasi, maka kepala sekolah itu kan akan menetapkan predikat kinerja daripada gurunya berdasarkan ratingnya itu tadi. Dia bisa mungkin masih bisa merubah dan lain sebagainya. Tetapi pada saat mau mengirim ke guru itu yang muncul itu Pak, maaf saat ini ada kendala di pengaliran data. Mohon coba lagi nanti. Ini setiap sekolah menyampaikan ke kami bahwa ya kenapa bisa begini, tidak bisa dikirim ke gurunya. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan, apa masalahnya? Eh, Apa mungkin ada menu yang perlu kami tahu untuk bisa sampai kepada guru yang bersangkutan, karena rata-rata itu yang menjadi kendala di kabupaten kami. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ya, silakan Pak Divian ya. Atau Pak Agus dulu. Vian langsung Pak Vian. Oh ya, siap. Silakan Pak Divian. Izin Pak Agus, aku bantu jawab ya Pak Agus. Monggo Mas. Iya, makasih Pak Nasir. Alhamdulillah berarti kalau yang kepala sekolahnya udah lancar ya. Iya. Maka sekarang kita yang guru nih. Nah, jadi memang aku kan memang berbagi tim ya. Jadi aku tim pengembang substansinya secara substansi dan juga ada tim teknologi gitu ya dan juga tim data. Jadi ada 3 tim tuh yang fokus gitu untuk menyelesaikan pengelolaan kinerja ini. Nah, jadi aku kemarin sempat dapat informasinya karena memang aku juga mengetahui bahwa di pengelolaan kinerja guru ini masih belum bisa mendapatkan dokumen evaluasi kinerjanya buat guru-guru karena ternyata ada beberapa hal nih yang ditemukan secara data gitu ya dan secara teknisnya di lapangan. Jadi memang masih ada eh, data-data guru pensiun yang belum terupdate gitu ya di PMM dan juga di Dapodik misalnya. Terus mungkin ada yang udah tapi ada yang belum. Terus ada juga data-data ya guru yang double gitu ya. Jadi memang secara data nih masih belum clear. Tapi eh, waktu itu kita push juga untuk ada solusi pendeknya. Jadi solusi pendek. Jadi ada dua sebenarnya, ada solusi pendek sama solusi panjang gitu ya. Short term solution sama long term solution gitu. Short term solutionnya itu solusi jangka pendeknya yang harus segera dilakukan dan sedang dilakukan sekarang. Waktu itu kita propose bahwa nggak apa-apa yang udah selesai dinilai gitu ya, itu harus tetap lanjut jalan. Kalau masih ada yang bermasalah nggak apa-apa diparkir dulu yang bermasalah sampai data itu dibersihkan gitu ya, sampai data itu disesuaikan kembali. Yang sudah itu lanjut nggak apa-apa untuk dapat dokumen evaluasi. Nah ini secara pengembangan
sama tim teknologi sedang dilakukan. Mungkin insya Allah minggu depan gitu ya, kita lagi nge-push untuk itu bisa dilakukan. Jadi untuk guru-guru yang sudah udah dapat nih, enak. Amin, alhamdulillah gitu ya, nggak usah nunggu yang mungkin masih datanya masih diperbaiki gitu. Nah, long term solutionnya ya itu adalah memperbaiki datanya. Jadi harus ada update, harus ketemu orang Dapodik, harus ketemu orang Pusdatin, nyamain data semua, belajar ID, akses semuanya harus disamain. Nah, dari situ baru datanya dibersihkan sehingga mungkin ada data-data guru yang udah pensiun tapi masih ada itu bisa dipinggirkan, bisa dihilangkan, dan akhirnya semuanya jadi rapih gitu. Tapi mungkin pesannya kalau misalnya ternyata nanti short term solutionnya udah jalan gitu ya, udah launching, insya Allah minggu depan gitu, doain aja. Mungkin ada data guru yang belum bisa ternilai nih karena datanya masih bermasalah. Nah, ini ekspektasi yang harus kita kelola gitu ya kalau ada pertanyaan. Jika memang sebenarnya yang akhirnya sudah mendapatkan dokumen evaluasi kinerja, itu step pertama yang bisa kita lakukan adalah bantu guru untuk ngasih tahu alhamdulillah gitu ya, ternyata kalian sudah dapat dokumen evaluasi. Nah, cuman untuk yang belum, ini masih ada sedikit kendala, nggak apa-apa, ditunggu aja karena memang ini lagi ada proses pembersihan datanya sehingga akhirnya bisa ternilai. Jadi mungkin ada beberapa yang mungkin terkena dampaknya, insya Allah sih harusnya nggak banyak ya. Dan misalnya ada data yang nyangkut-nyangkut gitu, ini udah pensiun kok Pak, gimana? Nggak apa-apa, diabaikan aja sampai akhirnya data itu nanti hilang sendiri. Karena memang sedang dibersihkan gitu di belakang layar. Tapi ini memang long term, kalau soal data ini kita harus ketemu banyak pihak soalnya. Dan itu sedang dilakukan juga secara paralel. Mungkin untuk menjawab pertanyaan Pak Nasir seperti itu kurang lebih. Terima kasih. Ya, makasih Pak, makasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Nasir. Sudah oke ya. Kita lanjut ke Bu Iis. Halo Bu Iis, silakan di-unmute terlebih dahulu. Iya, baik. Terima kasih Mas Wildan. Yang terhormat Pak Sekum, Pak Agus, dan Mas Alpian. Ada dua pertanyaan dari uraian Mas Alpian tadi yang ingin saya pertanyakan. Yang pertama terkait tadi penjelasan bahwa pengawas sekolah sebagai tim kerja gitu. Salah satunya tadi menjelaskan apakah ini di guru atau di kepala sekolah dari 4 poin praktik kinerja, perilaku kerja dengan dokumentasi pengembangan. Nah, di situ ada dokumen akuntabilitas. Nah, saya sebagai pengawas itu tidak melihat atau hanya di saya atau memang seperti itu settingannya. Dokumen akuntabilitas yang untuk melihat dokumen-dokumen kepala sekolah, KWSP-nya apa itu tidak ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau tadi Pak Nasir tuh sudah selangkah lebih maju ya, sudah ada kinerja kepala sekolah yang direkomendasikan sudah ada gitu untuk ditindaklanjuti. Nah, saya di Kota Kendari ini kemarin saya langsung komunikasi dengan pihak dinas dari Kabid GTK dan sekretarisnya langkah selanjutnya karena kan di 30 Juni kami sudah mengirimkan gitu hasil kinerja kami yang mengobservasi menilai kepada kepala sekolah, rekomendasi sudah dikirimkan untuk tindak lanjutnya supaya terkirim ke kepala sekolah dan kita memproses karena membaca ada proses selanjutnya. Berarti harus ada di otak-atik nih sama kepala dinas gitu bertanyakan bingung siapa adminnya, coba dihubungi ini yang jadi admin kinerja selama ini. Ternyata beliau pun bingungnya itu memakai akun siapa dan kemana perginya gitu, masuknya di bagian mana. Artinya belum ada informasi di dinas kami, dinas kebudayaan pendidikan dan kebudayaan Kota Kendari yang dilakukan admin terkait dengan menindaklanjuti kiriman para pengawas itu di mana gitu. Mungkin ada penjelasan khusus yang nantinya bisa saya informasinya diteruskan ke pihak dinas kami. Untuk sementara itu pertanyaan dari saya, Alfian. Baik, terima kasih Bu Iis. Silakan Pak Divian. Bisa dijawab langsung. Iya, untuk dokumen akuntabilitas sebentar ya, saya coba share screen. Jadi dokumen akuntabilitas itu adanya di tahapan jadi ternyata kayaknya memang kepala sekolah ini karena sudah mengumpulkan dokumen akuntabilitas di guru, jadinya memang nggak ada lagi gitu jadi hanya sekali saja gitu ya. Tapi nanti mungkin pertanyaan ini aku tampung dulu ya Bu ya untuk kemudian tanya ke tim teknologi
kalau berdasarkan substansi memang nampaknya memang dokumen akuntabilitas ini dapat dilihat oleh kepala sekolah gitu ya. Eh, Kepala sekolah yang upload dan Kemendikbud yang melihat gitu. Jadi bukan di Pengawas. pengawas. Nanti aku coba tanya ke tim teknologi gitu ya biar nggak salah. Karena memang tadi seperti yang saya jelasin, kalau ada 3 tim nih yang fokus ke masing-masing, aku di pengembangan substansinya, ada tim teknologi yang khusus teknologinya, dan ada tim data. Nanti aku tanyain Bu, makasih informasinya untuk memastikan dokumen akuntabilitas itu terlihat nggak ya sama pengawas sekolah. Iya, baik. Lalu kalau ternyata belum terlihat nggak apa-apa Ibu, karena memang sementara ini yang ditulis di sini juga yang paling penting buat pengelolaan kinerja kepala sekolah itu ada praktik kinerja, perilaku kerja, sama pengembangan kompetensi. Ya. Jadi ini yang bisa dijadikan fokus utama untuk melanjutkan penilaian gitu. Nah, lalu untuk pertanyaan kedua, mungkin kalau aku ya izin Ibu, aku memastikan pertanyaannya ya, kita sama atau enggak nih dalam on the same page atau enggak gitu ya. Tadi saya menangkap bahwa ini dinasnya masih bingung gitu ya. Benar nggak Ya. Bu? Gimana cara menilainya gitu ya. Jadi Cara mungkin masuknya gitu. Belum ada adminnya yang ditunjuk. Dan admin yang ditunjuk malah bingung gitu. Katanya pernyataannya belum ada, tidak ada yang diikuti kemarin waktu rakor dari BKN-nya terkait ini. Jadi bingung masuknya ke PMM itu di bagian mana dengan memakai akun kepala dinasnya itu gitu. Sehingga hasil para pengawas oleh dinas itu belum ada tindak lanjutnya, belum diapa-apakan gitu. Sementara kami kan sudah mau ke periode 2. iya, oke. Berarti nanti mungkin dibantu kali Bu ya melalui Bu Iis. Bu Ya, Iis bukan ya? Bu Iis ya. Untuk memberitahukan, jadi kan tadi ada dokumen-dokumen yang bisa diakses gitu, nanti aku share juga. Nah, dari situ mungkin bisa diajarin gitu ya kepala dinasnya untuk diadvokasikan kalau memang bertanya gitu ya. Nah, sehingga mereka mengerti juga karena memang kami paham ada beberapa mungkin belum mengerti, tapi karena ini sistem baru gitu, mungkin kita bisa saling ngebantu satu sama lain untuk kemudian bisa bersinergi menyukseskan gitu ya. Karena memang kalau soal sosialisasi ini ke dinas itu udah berkali-kali kita sosialisasikan gitu ya. Jadi ya apa yang bisa dilakukan kita sekarang semaksimalnya kita sebenarnya sudah selalu dilakukan, tapi memang mau nggak mau masih ada juga yang merasa tertinggal, ya kita harus saling bantu aja sih Bu. Jadi nanti ada materi-materi yang bisa di Bu Iis serahkan atau kasih tahu ke dinas untuk kemudian dinas bisa mempelajari untuk segera memulai gitu ya. Ya. Karena memang ini sudah mau masuk periode 2, jadi harusnya dinas juga bisa mulai bergerak sih untuk Artinya menyelesaikan. simpelnya gini, Pak Mas Adit, bisakah disampaikan ketika dinas belum menindaklanjuti apa yang sudah kami kirimkan, jelas kami juga tidak bisa lanjut ke berikutnya gitu. Apakah seperti itu? Iya benar-benar dinas harus. Tapi ini masih banyak relaksasi sih Bu. Ini kita belajar ya. Kita nggak Iya. mau menimbulkan harus selesai terus cepet-cepet terus wah rame rusuh gitu. Itu jangan sampai gitu. Jadi karena kita masa belajar, komunikasinya harus yang Enak. asertif gitu ya. Hmm. Asertif. Bapak kalau mau optimal ayo kita selesainya yang periode 1. Jadi sebenarnya kalau dari kami pengen tuh yang periode 1 belum selesai, nggak bisa mulai periode 2. Nah, tapi kita nggak begitu mengembangkan di masa barunya sistem ini. Jadi sistem ini karena masih pengenalan, kita bahasanya kalau mau optimal selesaiin dulu periode 1, lanjut ke periode 2. Tapi sekarang enggak. Kalau memang periode 1 ini ternyata ada kendala dan belum selesai atau belum tahu atau belum mengerti seperti yang dialami di dinas di daerah Bu Iis, nggak apa-apa, Bisa lanjut. kita lanjut ke periode 2 gitu. Jadi Tapi- kepala sekolahnya bisa lanjut periode Iya. 2 biarpun dia Iya. belum dapat nih. Gurunya juga biarpun dia belum dapat, mungkin dinasnya masih bengong gitu, masih bingung, dia bisa lanjut ke periode 2. Sambil kita terus advokasi ya kepala dinasnya untuk bisa segera mengerti dan segera menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Jadi memang ini masa pengenalan, jadi memang masih ada kekurangan 1 dan 2 hal, relaksasinya masih banyak, yang penting kita semuanya belajar terus saja. Gitu Tapi sih Bu. simpelnya yang harus disampaikan ke pihak dinas itu terkait ini seperti apa gitu Pak Adit? Simpelnya.
Simpelnya yang tadi saya bilang Bu, emang nggak simpel sih Bu, mau nggak mau. Karena emang nggak sesimpel itu juga. Jadi susah kita mau bikin simpel. Tapi Ya, mungkin bisa dibantu aja sih Bu, biar bisa ya, menyelesaikan segera gitu. ya baik, Itu baik. mungkin saran pribadi saya, kurang lebih. Atau kepala dinasnya suruh ikut webinar. Nah, Sibuk, Pak. daripada webinar suruh aja gitu ya, buat belajar. Kan bisa pakai HP ya. Ya, betul, betul. Ya, ya, ya. Ya, nanti saya sampaikan. Oke, Makasih. baik. Baik, Mas Wildan, Pak Iya, Pian itu kan jam 16 iya harus jam 16.00. bergabung rapat. Iya, Mungkin sekarang untuk closing statement-nya. iya, Tinggal 3 silakan. menit. Iya, silakan Iya. Pak Devian untuk closing statement. Gak apa, satu pertanyaan aku masih bisa kok. Oh, Oke, baik. Ibu Nur Sofia Ningtyas, silakan langsung di-unmute, Bu. Halo Bu Nur Sofia Ya, Ningtyas, terima silakan. kasih. Mohon maaf karena di sini hujan, saya tutup layar supaya sinyalnya bagus. Terima kasih Pak Adivian. Saya pengawas dari Kalteng. Nama saya Nur Sofia Ningtyas. Saya memang kemarin ada terkendala, Pak. Kebetulan saya masuk tim kerja dan sudah bertanya sih pada Bu Nuryani ya. Dan sepertinya kurang puas gitu, Pak, karena ini eh, kok rasanya saya tidak mampu untuk menilai begitu. Makanya saya perlu konfirmasi lagi dengan Pak Adivian. Terkait dengan penetapan penilaian, Pak. Saya sudah melakukan penetapan penilaian perilaku kerja dan sudah saya tetapkan lalu saya kirim ke dinas begitu. Nah, namun setelah kan deadline-nya itu tanggal 30 ya. Nah, tanggal 28 saya sudah mengirim semua dan situ di aplikasi sudah tertulis sudah terkirim begitu. Artinya saya pikir sudah beres begitu ya, sudah terkirim semua. Nah, ternyata pada tanggal 2 ketika saya mau melakukan karena ada informasi sudah melakukan penilaian lanjutan di tahap 2, saya bukalah aplikasi itu ternyata kok penetapannya tidak ada gitu, belum terkirim begitu, Pak. Nah, jadi waduh, ini gimana kok bisa seperti ini gitu. Akhirnya ya saya konfirmasi dengan admin juga merekanya tidak tahu gitu Pak, nggak ada jawaban. Nah, ini gimana nih Pak? Kalau seandainya penetapan ini kan ini kepala sekolah nih yang komplain Pak. Bu, saya nggak bisa sinkron dong Bu untuk semester ini begitu karena belum adanya penetapan tadi. Nah, itu gimana Pak solusinya? Terima kasih atas tanggapannya. Oke, baik. Silakan Oke, Pak Mas. Aditya. Jadi kepala sekolahnya belum dapat predikat kinerja atau gurunya yang belum dapat Bu? Kepala sekolah Pak, kepala sekolah. Oh, Kan jadi pengawas pemanggilan menilai kepala kepala sekolah sekolah. ya. Iya, oke. Mm-mm. Jadi ini fokus ke kepala sekolah ya. Oke, terima kasih Bu. Betul. Berarti kepala sekolahnya belum. Nah, jadi memang eh, ada beberapa kasus juga jadi yang memang belum diterima gitu ya. Jadi mohon diingatkan kepala sekolahnya. Jadi ini baru juga kemarin informasi. Tadi kan yang untuk guru ada beberapa solusi gitu ya. Nah, ternyata untuk kepala sekolah ini jika kepala sekolahnya belum mengkonfirmasi data atasannya gitu, data data yang ada. Jadi nanti kalau buka page-nya, jadi kepala sekolah coba dilihat di paling atas itu dia harus konfirmasi data. Dia sebagai atasan atau konfirmasi data sebagai pegawai dan atasannya siapa itu jadi harus konfirmasi dulu di sana. Jadi ada beberapa kepala sekolah miss nih nggak mengkonfirmasi itu. Jadi mungkin diingatkan kepala sekolahnya untuk segera mengkonfirmasi sambil memang di belakang layar sama seperti guru ini data-datanya sedang dirapikan juga. Tapi memang khusus untuk kepala sekolah yang belum mengkonfirmasi datanya, gitu ya, apakah dia PLT atau dia bukan PLT atau data dia benar atau tidak, itu harus segera dilakukan karena ketika dilakukan harusnya dokumen evaluasinya bisa segera didapatkan gitu. Saya tadi beberapa daerah yang di awal juga sudah bilang sudah selesai. Jadi mungkin rata-rata ini yang sekarang yang sudah berhasil itu adalah kepala sekolah yang sudah mengkonfirmasi data atasannya dan data dirinya di PMM. Jadi mungkin nanti bisa bantu ya Bapak Ibu sekalian, tolong bantuannya untuk mengingatkan kepala sekolah untuk
Ketika udah membuka fitur pengelolaan kinerja, itu ada konfirmasi data diri dan data atasan, itu mungkin bisa langsung dilakukan sehingga datanya fix, datanya rapi. Nanti di akun kepala dinasnya bisa di-refresh, jadi kepala dinasnya dan tim kerja bisa saling berkomunikasi untuk merefresh gitu ya. Kalau memang udah ternyata di kepala dinasnya minta dikirimkan, udah bisa dikirimkan, dan insya Allah harusnya kepala sekolah dapat dokumen evaluasi kinerjanya gitu. Jadi Itu mohon sih. izin Mas Adib, berarti saya apa yang harus saya lakukan gitu ketika tadi seperti itu? Mbak bilang aja ke kepala sekolahnya sih, Bu, Mm-mm. untuk Bukan, kalau mengkonfirmasi. kepala sekolah kan sudah konfirmasi nih. Penilaiannya kan memang sudah benar sudah dikonfirmasi itu. Cuma Bukan, waktu saya mengirim penetapan ke kepala dinas, nah itu datanya tidak masuk gitu. Sedangkan ini kan waktunya sudah lewat gitu. Iya, Kalau saya melakukan iya, oke. perubahan kan nggak bisa. Nah, Oke, lalu apa yang satu, harus saya lakukan? Bu Nur, nggak usah khawatir sama waktu. Karena tadi saya bilang waktunya itu masih bisa lanjut. Ya, Selama sampai di ada situ. kendala belum selesai, selama itu belum selesai, dibuka terus-terusan. Jadi Tapi saya untuk memperbaiki nggak bisa, Pak. iya, makanya ini saya mau lanjutin untuk jawaban. Oh, ya, ya, ya. Ini satu dulu. Mungkin tambahan Mas Ya. Adifian, karena rata-rata memang ini kan banyak ketidakpahaman dari Bapak Ibu Kepala Dinas, sehingga saat pengawas sudah memberikan penilaian, itu penetapannya belum di-approve oleh Kepala Dinas. Nah, jangan-jangan Saat itu kepala juga, Bu. sekolah, ya betul. Oh, Saat ya, kepala Itu juga. sekolah mau masuk ke yang semester 2, Pak, itu pun tidak bisa menyusun RHK-nya karena belum di-approve yang semester 1, jadi belum bisa lanjut ke yang tahap 2. Itu memang kemarin kepala sekolah beberapa menyampaikan, jadi kalau belum di-approve oleh kepala dinas itu tidak bisa lanjut ke semester 2, Pak. Jadi yang semester 2 teman-teman mau mengisi RHK belum bisa karena di yang tahap 1 itu belum di-approve oleh kepala dinas. Itu yang di lapangan seperti itu, Pak, Mas Adit ya. Semester 2 belum kok emang, Ibu. Kalau Mm-mm. semester 2 belum, nanti kita akan kasih tahu lagi kalau udah launching ya. Jadi sekarang memang fokusnya ke semester 1 dulu. Harusnya udah mulai ya semester 2, cuman ternyata masih banyak kendala. Jadi kita mau memutuskan untuk menemani dulu nih Bapak Ibu yang masih ada kendala Oh, gitu iya, ya. Pak. Biar clear Nah, dulu tadi ya. 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 Jadi ini Bu, saya selesain mungkin ya. Mohon untuk didengarin dulu karena mungkin agak panjang, maafin. Jadi eh, satu, jadi nanti kalau belum selesai dipotong tersalah lagi menangkapnya nih. Jadi satu, itu tadi soal waktu nggak usah ditakutkan karena kita tahu ini aplikasi baru atau sistem baru. Jadi ini kita harus belajar terus sampai dan memperbaiki sampai akhirnya semuanya rapi. Jadi makasih kalau misalnya ada masukan-masukan dan atau ada kendala memang harus dikasih tahu. Jadi itu bahan perbaikan buat tim pusat gitu ya, terutama tim teknologi. Lalu yang kedua, memang ada beberapa hal yang mesti dilakukan nih. Pertama, kasih tahu KS-nya, siapa tahu KS-nya belum mengkonfirmasi data dirinya. Jadi ini yang hanya bisa mengetahui kepala sekolahnya nih. Jadi kepala sekolahnya kadang ada yang miss. Mungkin kepala sekolahnya bilang, enggak kok saya udah coba screenshot. Udah belum? Biasanya pas di screenshot ternyata belum. Itu. Nah, itu pusat bantuan sering sekali kayak gitu. Saya sudah kok coba screenshot, Pak. Ternyata pas di screenshot halaman atasnya belum mengkonfirmasi data diri atau silakan konfirmasi masih ada halamannya gitu. Nah, itu konfirmasi data dirinya sama data atasannya karena ini penting. Kalau enggak nanti nggak bisa teralirkan. Yang ketiga, kasih tahu juga kepala dinasnya. Mungkin ini tim pusat nanti juga akan bikin webinar berkelanjutan ya buat kepala dinas juga. Nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa saling memberitahu, saling menguatkan bahwa tadi yang seperti dibilang Bu Titik ya, bahwa memang kadang ada dinasnya juga. Mungkin pengawas sudah ngirim nih, dinasnya belum melakukan penetapan. Nah, ini salah juga sebenarnya ya. Harusnya kalau itu udah lakukan penetapan, aman. Nah, itu ya Bu ya, waktu tenang aja, kita akan tungguin. Nanti akan rilis periode 2 dalam waktu dekat. Ditunggu aja. Insya Allah yang seperti aku bilang tadi nggak ada dependensinya. Walaupun belum ditetapkan oleh kepala dinas, periode 2 udah bisa dimulai. Itu yang aku janjikan gitu ya. Karena memang kita tahu kalau misalnya nunggu kepala dinas, nanti ada kepala dinas yang belum ngerti, nggak mulai-mulai kan bahaya. Padahal sebenarnya harusnya udah bisa jalan gitu ya. Itu. Terus habis itu yang ketiga, ya udah, sambil jalan ini kita akan terus sosialisasikan ke kepala dinas dan juga mungkin minta Bapak Ibu pengawas sekolah yang hadir di sini untuk selalu mengadvokasikan juga kali ya, ngobrol sama kepala dinas
biar mereka mengerti gitu ya cara-cara menetapkannya. Kurang lebih seperti itu Bu Nur, Bu Titik, terima kasih. Ya, Eh, makasih Pak. Pak Divian, karena waktu juga ya Pak Divian mau izin ada kegiatan lagi, mungkin bisa closing statement-nya Pak. Iya, maaf banget ini Pak Agus punten, Bapak Ibu sekalian punten. Ini bukannya gimana-gimana, aku seneng banget selalu bisa hadir di sini. Ini udah yang ketiga kali. Nah, mungkin nanti ada yang next ya. Tapi memang ini aku juga udah ditelepon-telepon nih dari tadi nih. Eh, Beberapa pimpinan memang sukanya Sabtu Minggu ya bekerjanya karena dia Senin sampai Jumat itu full. Jadi Sabtu Minggu kita juga kena pekerjaan gitu kurang lebih lah. Nah, cuman ini kalau closing teman-teman dari aku, em, pertama terima kasih Bapak Ibu pengawas sekolah. Aku lihat tadi pertanyaan-pertanyaannya membuktikan bahwa Bapak Ibu pengawas yang hadir di sini ini semangat-semangat dan terjun gitu ya deep ke sistem dan langsung mengerti dan langsung tahu gitu bisa pointing out gitu ya. Oh ini kepala dinasnya begini, ini begini, ini begini, ini begini, 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 begini. Di situ saya merasa senang karena dengan begitu saya tahu kalau Bapak Ibu pengawas sekolah itu berusaha untuk mengerti, berusaha untuk berpikir lebih dalam dan berusaha memberitahu kita di mana tempat-tempat yang kurangannya gitu ya. Sehingga ini jadi perbaikan buat tim gitu ya, terutama tim pusat. Dan ini juga akan menjadi laporan kita bersama. Aku akan ngelaporin juga atas webinar ini ke pimpinan-pimpinan bahwa sebenarnya Bapak Ibu pengawas sekolah menjalankannya dengan baik dan memberi banyak masukan gitu ya, sehingga nanti masukan-masukannya bisa dieksekusi dengan cepat oleh tim yang mengembangkan. Kita doain aja. Nah, yang terakhir, memang masih ada kekurangan-kekurangan terkait dengan sosialisasi yang belum sampai. Mungkin ada beberapa stakeholders yang belum mengerti. Nah, itu mungkin bisa dipahami. Ini kita masih tahap belajar, relaksasi akan banyak sekali, eh, perbaikan akan ada terjadi banyak sekali sampai akhirnya sempurna. Dan semoga aja sambil jalan kita terus saling menguatkan gitu ya. Semoga aja nanti lama-kelamaan jadi sempurna dan semuanya jadi berjalan lancar gitu ya. Jadi kita harapan aku sih Bapak Ibu sekalian, buat Bapak Ibu kita saling bersinergi, saling bisa ngebantu untuk menyukseskan program-program yang sudah ada, termasuk salah satunya adalah pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, ini juga buat latihan nih pengawas sekolah. Insya Allah pengawas sekolah udah terbiasa di PMM gitu ya. Nanti kemungkinan besar Bismillah gitu ya. Nanti tahun depan pengelolaan kinerja pengawas sekolah keluar gitu. Kita doain bersama-sama. Jadi nanti pengawas sekolah bisa segera melakukan pengelolaan kinerjanya di PMM juga. Mungkin seperti itu dari aku, izin Pak Agus, punten maaf harus duluan, Pak Wildan, Bu Titik, tadi ada juga Pak Tapib, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih Mas warahmatullahi Fian. wabarakatuh. Thank you Pak Divian. Makasih Ya, Mas makasih Fian. Pak Agus. Ya Bu Nuraini, Ketemu lagi Kasih nanti Mas di Pian. nanti materinya kirim ke Bu Nuraini ya. Bu Nuraini. ya. Siap. Nanti Bu Nuraini Terima juga kasih bisa. Mas Fian. Kami Terima kasih. Ya, makasih semuanya. Sama-sama Pak Mangga. Divian. Silakan untuk lab, Mas. Oke, baik Bu Nur. Halo Bu. Iya, siap. Ready. Ready ya? Kita mau ke Hal Pak Agus. baru ya, Kang Wildan. Ya. Terkait dengan, atau mau Pak Agus dulu nih? Pak Agus Ya, dulu. langsung Bu Titik bisa Oh, nanti. Bu Titik. Menyapu ya, Itu Pak. kan masih ada beberapa pertanyaan, Oh, boleh ya. aja disampaikan. Baik. Tapi nanti kalau ada yang memang wilayah di kami, di APSI kan aspirasinya apa nanti kita teruskan. Tapi kalau Ya. wilayah kebijakan kita catat, nanti kita juga share kok. Kita akan teruskan ke Mas Fian dan tim di sana. Jadi silahkan disampaikan aja. Kan namanya unek-unek atau pertanyaan kan harus tersalurkan nih. Kalau nggak tersalurkan bahaya tuh. Nah. Boleh ditulis di meeting chat Bapak Ibu, nanti akan kami salin. Dan sesuai tadi yang disampaikan Pak Agus, jika itu terkait dengan kebijakan, maka akan kami sampaikan ke Mas Fian. Dan yang lainnya mungkin Pak Agus nanti bisa Ya, menjawab. Gitu kalau ya. hanya teknis-teknis yang di sini kan ajang berbagi juga ya Bu Nur ya. Betul, betul. Jadi bisa saja saling mengisi, saling
berbagi praktek, saling cerita praktek gitu Hmm. ya, seperti tadi Dan yang ini disampaikan. sebetulnya Pak di BIMTEK APSI itu menjawab semua. Ya, di Bintek memang udah Masalah terjawab yang semua. BIMTEK Iya, terjawab iya, apa yang memang menjadi kendala selama 6 bulan ini. Jadi iya, satu apa ya, untuk introspeksi diri juga, koreksi, evaluasi untuk bagi para pengawas bagaimana mendampingi kepala sekolahnya. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah, insya Allah nanti apa ya, Sabtu depan testimoni kembali bagaimana teman-teman yang awalnya belum paham atau belum mengerti kenapa begini, kenapa itu begitu. Kemudian setelah mengikuti BIMTEK karena terjawab langsung, iya. Di Bintek memang detail ya, dan terjawab, nah, rata-rata terjawab dan langsung dipraktekkan. Karena ya, kalau nah, di itu. Bintek kan waktunya panjang, jadi langsung detail disimulasikan dan rata-rata sudah terjawab. Ya, Kalau di sudah webinar terjawab. ini kan terbatas, jadi memang ini banyak yang nanya untuk minta yang ketiga, Mas Bu Nur ya, angkatan Ya, 3. Jadi mungkin Siap. hari Senin kita buka lagi. Mas Wilnur ya, Mas Wilnur. Mas Wilnur. Oke, Kang Wildan, kita lanjut ke Kang Wildan. Ya, Bu Titik ya, Oh, Bu ke Bu Titik Titik ya. akan mensimulasikan ya. Bu Nah, Oke, Titik. siap. ya, Bu Titik, ini kan penting juga ya, menghadapi tahun ajaran baru nih, 2024-2025, di mana kepala sekolah menyusun kurikulum satuan pendidikan sesuai dengan Permendikbudristek 12 2024 ya Teh Titik ya. Nanti sama Teh Iya, Titik betul. dikupas tuntas. Silakan Bapak Ibu juga jika tidak keburu boleh menuliskannya di meeting chat, kemudian nanti juga Bu Titik mudah-mudahan dapat memberikan ini juga apa tuh sistematikanya supaya kami tinggal oh ya seperti ini sudah sesuai dengan permen ya. Silakan Teh Titik yang cantik jelita. Kaget dia bagus, dikiranya mau jadi moderator, jadi narasumber. Narsum, nanti di Bintek juga narsum Ya, yang angkatan 3. Jenur soalnya tulisnya moderator. Kayak tadi untung ini kan sudah perjalanan dari itu pede. dari Bogor agak macet. Baik, terima kasih Pak Dr. Agus Sukoco yang memberi kesempatan ya untuk berbagi ya dengan teman-teman. Mungkin teman-teman juga ada yang sudah mendapatkan materi tentang kurikulum, namun ini adalah penguatan ya. Baik, Cik Nur, Mas Wildan, teman-teman pengurus APSI, saya coba izin share screen terlebih dahulu. Iya. Baik, Bapak Ibu semua, saat ini memang kita kalau di Depok, Cek Nur masih 1 minggu ya, anak-anak masih libur. Nah, di sini adalah kesempatan 2 minggu ini adalah untuk mempersiapkan kurikulum yang sebagai sebuah rencana pengorganisasian pembelajaran yang ada di satuan pendidikan. Tentunya dengan terbitnya Permendikbud nomor 12 tahun 2024, ada beberapa hal yang mengalami perubahan tentunya. Bapak Ibu semua di kegiatan standar kompetensi lulusan itu tetap ya Bapak Ibu kita masih menggunakan Permendikbud nomor 5 tahun 2022. Kemudian standar isi mengalami perubahan kalau yang lalu itu Permendikbud nomor 7 tahun 2024 karena terkait standar ini mengalami perubahan di CP-nya makanya standar isinya pun akan mengalami perubahan gitu ya. Sedangkan SKL tetap ya nomor 5 tahun 2022. Kemudian Permendikbud nomor 12 tahun 2024 ini adalah sebagai kurikulum nasional di mana ada beberapa hal yang mengalami perubahan. Pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler awalnya wajib ya, yang sekarang itu menjadi sukarela. Namun pendidikan kepramukaan yang ada di satuan pendidikan itu tetap wajib, hanya sukarela diikuti oleh seluruh siswa yang ada di satuan pendidikan. Kemudian pembelajaran bahasa Inggris awalnya di SD itu dari kelas 1 diajarkan sampai kelas 6 sebagai mata pilihan wajib. Nah, sekarang itu menjadi mata pelajaran wajib mulai kelas 3 sampai kelas 6. Jadi kelas 1, kelas 2 tidak ada mata pelajaran bahasa Inggris. Gimana kalau guru-gurunya nih nggak mencukupi guru bahasa Inggris? Nah, pemerintah akan menyiapkan pelatihan bagi para guru untuk belajar bahasa Inggris sebagai penguatan karena materi ini menjadi wajib di kelas 3 sampai kelas 6. Bapak Ibu terkait dengan kurikulum nasional ini, terkait dengan kurikulum Merdeka,
untuk wilayah 3T itu diberikan kesempatan sampai 2006-2027, sedangkan untuk wilayah non 3T diberi kesempatan sampai 2025-2026 yang akan datang. Jadi teman-teman masih punya kesempatan yang untuk mempersiapkan kurikulum Merdeka ini. Nah, terkait dengan perubahan di dalam capaian pembelajaran, jadi memang saat ini kita akan mengadakan workshop ataupun raker untuk menurunkan ya CP menjadi TP dan ATP karena ada beberapa perubahan secara substansi di dalam keputusan SK BSKAP nomor 32 HKR tahun 2024. Ini ada perubahan dari keputusan BSKAP nomor 33 tahun 2022 yang lalu. Jadi di substansinya itu ada beberapa elemen yang mengalami perubahan. Tidak seluruhnya memang, tapi ada beberapa. Oleh karena itu maka seluruh mata pelajaran ataupun seluruh mata pelajaran yang ada di tingkat TK, SD sampai dengan SMA, SMK perlu menganalisis CP yang ada di SK BSKAP 032 ini sehingga tentunya akan ada perubahan di dalam tujuan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik kita ya. Kemudian di dalam sebentar ini agak terhalang. Nah, untuk P5 ya. Kalau yang lalu di dalam SK BSKAP 009 HKR tahun 2022 itu elemen dan subelemen itu terdapat di dalam SK BSKAP 009. Apa perbedaannya dengan 031? Di dalam 031 selain isinya elemen dan subelemen terkait dengan kompetensi dari profil pelajar Pancasila, juga ada tema. Tema yang diberikan TK masih tetap sama 5, sedangkan pendidikan dasar dan menengah ada 7 dan temanya tidak mengalami perubahan ya. Jadi kalau yang dasar dan menengah ada kearifan lokal, kemudian ada kebinekaan global dan seterusnya. Itu dimasukkan di dalam SK BSKAP. Kalau yang lalu hanya kompetensinya aja yaitu elemen dan subelemen. Kemudian di dimensi kritis, bernalar kritis dan kreatif itu ada sub-elemen yang dihapus ya. Jadi karena di situ elemen dan sub-elemen substansinya sama. Jadi itu dihapus sehingga hanya langsung elemennya saja di nalar kritis dan kreatif. Yang saya lihat perubahan di P5 SK BSKAP 031 itu. Kemudian terkait standar proses, Bapak Ibu ini tetap sama, kita masih menggunakan nomor 16 tahun 2022 bahwa guru menyusun perencanaan pembelajaran itu 3 parameter utama, yaitu tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan assessment, itu minimal. Dan saat ini perencanaan pembelajaran itu boleh bentuknya RPP ataupun bentuknya modul ajar, dan boleh hanya 1 lembar gitu. Kemarin kita mendapatkan materi dari Mbak Reni dari Kemendikbud itu boleh. Artinya boleh melakukan penyederhanaan dari modul ajar yang teman-teman guru lakukan ya. Jadi kalau mau yang selengkap mungkin ada kompetensi awal, ada pertanyaan pemantik dan seterusnya silahkan. Jadi sekarang yang penting 3 parameter itu yang memang sesuai regulasi yang ada Permendikbud 16 tahun 2022. Kemudian standar penilaian Bapak Ibu tetap ini kita masih menggunakan Permendikbud nomor 21 tahun 2022 terkait dengan standar penilaian yang dilakukan oleh pendidik yaitu terkait dengan penilaian formatif maupun sumatif dengan berbagai jenis penilaian baik penilaian kinerja, penilaian tes tulis dan seterusnya ya masih sama. Baik, saya lanjutkan. Nah, mengapa kurikulum Merdeka ini dibutuhkan Bapak Ibu semua? Saat ini kita akan menginginkan tujuan kita adalah sekolah yang dicita-citakan. Tentunya sekolah yang dicita-citakan itu yang bagaimana? Yaitu kita berharap bahwa sekolah-sekolah di Indonesia ini menjadi sekolah-sekolah yang berkualitas. Ini harapan kita. Bagaimana untuk mencapai itu semua? Tentunya yang pertama adalah pembelajarannya itu harus berpusat kepada peserta didik. Saya kira Bapak Ibu semua sudah mau sangat memahami bahwa pembelajaran berpusat peserta didik ini kita perlu memperhatikan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan guru itu bersumber dari sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan murid gitu ya. Jadi termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kita memahami bahwa anak-anak berkebutuhan khusus itu tidak aja anak-anak yang memang kemampuannya rendah atau slow learner dan sebagainya atau anak-anak yang memiliki
keterbatasan sebagai anak-anak disabilitas secara fisik. Biasanya anak-anak disabilitas secara fisik itu IQ-nya biasanya bagus gitu ya, hanya dia punya keterbatasan secara fisik. Ini pun akan mendapatkan bagaimana kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemudian juga yang berkebutuhan khusus juga termasuk anak-anak CB ya, cerdas istimewa berbakat istimewa. Nah, ini perlu kita berikan perlakuan bahwa anak-anak tersebut juga kita berikan pembelajaran yang sesuai. Artinya saat ini berdasarkan regulasi itu anak-anak berkebutuhan khusus yang cerdas istimewa berbakat istimewa itu perlakuannya masih secara individu, dan sekarang sedang dibuat regulasi bagaimana kalau nanti seperti yang tahun-tahun sebelumnya itu dibuat secara rombongan belajar ya, terkait misalnya ada program akselerasi dan sebagainya. Nah, ini sedang dibuat regulasi barunya terkait untuk anak-anak cerdas istimewa berbakat istimewa. Jadi yang sekarang dilakukan oleh satuan pendidikan bagaimana memberikan pengayaan kepada anak-anak yang CB ini secara individual. Jadi pembelajaran berdiferensi yang harus dilakukan oleh para guru itu memang betul-betul pelayanan optimal sebagai pendidikan berkualitas. Kemudian pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Di sini tentu saja karena kurikulum satuan pendidikan saat ini berbasis data, Bapak Ibu semua, maka Bapak Ibu guru senantiasa untuk melakukan refleksi ya. Karena di sini tentu saja refleksi ini dilakukan tidak hanya berbasis kognitif ya, artinya yang non kognitif pun penting sekali dilakukan. Bagaimana layanan sosial emosional atau kita kenal KSE ya, kesadaran sosial emosional itu memang perlu kita optimalisasi. Jadi pada saat awal di kegiatan pendahuluan itu diharapkan bahwa para guru tidak langsung ke materi pembelajaran, tapi bagaimana memberikan stimulus pembelajaran. Itu kita lakukan, anak-anak itu gimana supaya senang dulu sebelum belajar gitu ya, have fun saat belajar itu, kondisi sosial emosional tentu kita sentuh. Jadi refleksinya boleh Bapak Ibu guru memberikan emotikon, jadi saat sebelum belajar bagaimana situasi hati mereka, dan setelah belajar pun berefleksi kembali. Kita berikan emotikon, jadi jangan sampai anak-anak setelah Bapak Ibu gurunya menjelaskan, mereka juga masih sedih gitu, nggak paham apa yang disampaikan gitu ya. Jadi ini adalah bagaimana melakukan refleksi yang terus senantiasa dilakukan oleh Bapak Ibu guru sehingga pembelajaran yang dilakukan pun menjadi bermakna. Jadi ada pelibatan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi meaningful learning-nya dapat gitu ya. Jadi bahwa anak-anak itu belajar memang menjadi menyenangkan sekali gitu. Dan ini tentu tadi yang disampaikan Mas Adifian bahwa perlu dibangun grow mindset ya, tidak fixed mindset. Jadi tidak zona nyaman, tapi bagaimana guru terus senantiasa gemar belajar. Dan setelah memahami itu, mereka akan terus berbagi dan berkolaborasi dengan teman-teman lain di forum komunitas belajar, ya baik internal maupun eksternal. Tentu saja ini akan lebih menguatkan kemampuan para guru kita dan kompetensinya akan terus meningkat. Kemudian iklim sekolah yaitu yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Nah, iklim yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan, saya kira teman-teman semua, kita ingin bahwa lingkungan pembelajaran yang dilakukan di satuan pendidikan itu betul-betul lingkungan yang nyaman ya, bebas dari kegiatan bullying dan lain sebagainya, sehingga tindak kekerasan yang dilakukan ini kan banyak sekali, bahwa tindak kekerasan yang dilakukan saat ini adalah tindak kekerasan secara verbal melalui media sosial, itu banyak sekali. Itu termasuk ketidaknyamanan yang dimiliki oleh para siswa sekarang ya. Jadi kadang-kadang mereka memberikan kata-kata yang tidak baik itu di medsos sehingga bersentuhan langsung terbaca oleh siapapun gitu ya. Dan mudah-mudahan ini pun perlu kita kuatkan dengan pembiasaan-pembiasaan dan kegiatan yang disiplin positif sehingga akan menguatkan karakter anak-anak kita ke depan. Karena memang kita ingin bahwa anak-anak kita itu tumbuh menjadi anak-anak yang memiliki kompetensi yang sangat baik didukung oleh karakter dengan implementasi nilai-nilai Pancasila. Kemudian berikutnya adalah kepemimpinan untuk perbaikan layanan. Di sini adalah bagaimana peran kepala sekolah untuk memberikan layanan pendidikan, yaitu layanan kepada para guru, siswa, dan seluruh warga sekolah yang ada di satuan pendidikan. Jadi kepala sekolah tentu saja dengan adanya pengelolaan kinerja pun bagaimana kepala sekolah melakukan refleksi dan perbaikan. Apa sih yang ada di satuan pendidikan ini berdasarkan rapot pendidikan. Rapot pendidikan ada salah satu asesmen dari hasil asesmen nasional yang dilakukan oleh siswa, kemudian sulingjar yang diisi oleh para guru dan tenaga kependidikan, sehingga
di sanalah kualitas pembelajaran. Dan saat ini rata-rata kelemahan dari satuan pendidikan adalah kualitas pembelajaran guru itu masih banyak kuning ya, khususnya adalah terkait dengan metode pembelajaran. Jadi memang ada hal yang perlu dipahami oleh satuan pendidikan, terutama oleh para kepala sekolah, apa yang masih perlu diperbaiki dari guru maupun siswa, dan kekuatan apa yang ada di satuan pendidikan. Dan kita saat ini tentu saja berbasis kekuatan, yaitu asset based thinking, tidak berbasis deficit based thinking ya, tidak berbasis kelemahan, dan kita ingin mengoptimalisasi kekuatan-kekuatan itu sehingga satuan pendidikan menjadi lebih baik lagi gitu ya. Jadi saat ini kurikulum Merdeka itu adalah kurikulum yang memberikan fleksibilitas ya, karena fokus pada materi esensial. Makanya disesuaikan dengan peserta didik berdasarkan hasil asesmen awal gitu ya, baik kognitif maupun non kognitif. Saat guru mau memberikan materi di bab 1 dan bab selanjutnya, maka di situ ada asesmen kognitif ya, asesmen awal, sehingga sampai sejauh mana guru itu memahami bahwa anak ini memang berada pada posisi rendah, sedang, dan tinggi. Dan tentu saja yang rendah ini perlu ada kegiatan matrikulasi yang perlu dilakukan, sehingga pemetaan sebagai bahan refleksi guru ini adalah basisnya data ya, dari asesmen yang dilakukan gitu ya. Dan rapot adalah salah satu ya, jadi bisa juga asesmen sebagai basis data. Kemudian kurikulum Merdeka yang memudahkan guru dan kepala sekolah meningkatkan kualitas pembelajaran ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, struktur kurikulum Merdeka ini ada intrakurikuler ya, kokurikuler dan ekstrakurikuler. Tentunya di kokurikuler ini mengambil 25-30% untuk kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Di ekstrakurikuler ini kita melihat bahwa saat ini ekstrakurikuler itu ada jenisnya krida, ada yang berbasis ilmiah, kemudian berbasis olah bakat dan minat, dan juga keagamaan ya. Jadi yang jenis krida seperti apa? Contohnya kepramukaan, PMR dan sebagainya. Sedangkan karya ilmiah itu bisa KIR dan sebagainya. Sedangkan latihan olah bakat dan minat itu adalah basket dan seterusnya. Nah, ini teman-teman di dalam poin perubahan bahwa kurikulum satuan pendidikan itu yang pertama adalah ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan. Jadi tidak lagi ditetapkan oleh kepala dinas ataupun kepala bidang ya. Jadi di sini cukup oleh kepala satuan pendidikan, dan ini dikuatkan di dalam pasal 30 ya, bahwa di sana tertuang bahwa satuan pendidikan menetapkan kurikulum satuan pendidikan ya. Sedangkan pengawas di sini tentunya perannya adalah mendampingi ya, mendampingi dalam pengembangan dan bisa juga mensupervisi, bahasanya di sana ya, bisa mensupervisi ya dari kalau kita mungkin selama ini kita mengenal memverifikasi dan memvalidasi ya, memverifikasi dan memvalidasi kurikulum satuan pendidikan Bapak Ibu ya, seperti itu. Dan kemudian kegiatan ekstrakurikuler tadi sudah saya sampaikan, ini menjadi kegiatan sukarela yang bisa dilakukan oleh peserta didik. Nah, kemudian tanggung jawab satuan pendidikan adalah mengembangkan dan menetapkan ya, mengembangkan dan menetapkan satuan pendidikan, kecuali sekolah-sekolah yang baru menyusun, berarti dia baru menyusun ya, penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Kalau yang sudah pernah menyusun berarti mengembangkan ya. Jadi sekarang menetapkan cukup kepala sekolah pengawas memverifikasi dan memvalidasi sebagai proses supervisi. Nah, kemudian refleksi dan evaluasi untuk perbaikan implementasi kurikulum satuan pendidikan. Nah, kita perlu ingat bahwa sekolah yang belum menerapkan kurikulum Merdeka masih dapat menggunakan kurikulum 13 ini sampai tahun ajaran 2025-2026 untuk daerah non 3T, sedangkan untuk daerah 3T 2026 sampai 2027 ya, sambil mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran di kurikulum Merdeka sebagai persiapan ya. Nah, ini desain kerangka kurikulum ya. Kalau yang lalu itu ada 4 bab sampai dengan penutup. Saat ini untuk sistematika, yang pertama adalah karakteristik satuan pendidikan. Ini kekhasan sekolah berdasarkan analisis konteks yang dilakukan, yaitu peserta didik, bagaimana capaian literasi dan numerasi peserta didik yang ada di satuan pendidikan, kemudian bagaimana non kognitifnya, apakah anak-anak ini gaya belajarnya banyaknya audiovisual atau audio ataupun visual atau kinestetik. Nah, ini menjadi dasar sebagai perencanaan program pembelajaran yang dilakukan oleh para guru. Kemudian pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, di sini mungkin dilihat juga di data rapot pendidikan, misalnya di poin C itu terlihat
bagaimana capaian aksi nyata di PMM yang dilakukan oleh para guru ya. Saya lihat rata-rata kalau di Kota Depok, saya lihat di tingkat kota Depok itu masih rendah Bapak Ibu, baru 40% gitu ya untuk capaian aksi nyata. Namun ada beberapa sekolah yang sudah 80% gitu ya. Hanya memang tidak rata Bapak Ibu. Jadi banyaknya itu hanya beberapa guru tapi banyak. Padahal untuk persentase di raport pendidikan ini bahwa capaian aksi nyata yang dilakukan oleh guru bukan jumlah berapa aksi nyata yang sudah dilakukan, tapi berapa guru yang sudah melakukan aksi nyata gitu ya. Seperti itu. Kemudian juga kualifikasi dan kompetensi gurunya seperti apa gitu ya. Sedangkan sosial ekonomi budaya ini analisis konteks yang dilakukan berdasarkan budaya daerah ya. Tentu akan berbeda di masing-masing satuan pendidikan. Kemudian visi dan misi, saya kira ada beberapa sekolah yang kadang visinya tetap selama 5 tahun, 7 tahun tidak berubah. Nah ini diharapkan ada proses review ya, review perubahan-perubahan seandainya ada yayasan yang memang tidak mau berubah, tapi paling tidak di misi itu kita sisipkan gitu ya, karena misi adalah aksi nyata yang dilakukan untuk mencapai visi itu sendiri ya, dengan tujuan-tujuan. Tentu saja tujuan ini adalah untuk berdampak kepada murid akhirnya gitu ya. Nah, pengorganisasian pembelajaran ini intrakurikuler Bapak Ibu ya. Kemudian kokurikuler tadi sampaikan 20-30% dan ekstrakurikuler sesuai dengan sumber daya yang ada di satuan pendidikan. Kemudian perencanaan pembelajaran ini ruang lingkup satuan pendidikan, ada ruang lingkup kelas saat ini ya Bapak Ibu. Kalau dulu kan perencanaan pembelajaran langsung kita uraikan gitu ya terkait RPP maupun modul ajar. Nah, sekarang itu ruang lingkup satuan pendidikan, di sini memang teman-teman guru perlu menganalisis CP karena ini CP-nya ada regulasi terbaru ya. Jadi ada substansi yang memang mengalami perubahan dan itu perlu dianalisis oleh masing-masing mata pelajaran di satuan pendidikan. Makanya penting sekali melaksanakan IHT ataupun workshop untuk membedah regulasi-regulasi yang terbaru ini termasuk di dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian ruang lingkup kelas di sini adalah bagaimana guru menyusun modul ajar ataupun menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi tentu saja kalau teman-teman guru tidak menganalisis ya kompetensi, di sana kompetensinya misalnya menganalisis gempa di Indonesia. Nah ternyata asesmennya tes tulis, tentu ini nggak nyambung ya. Jadi kadang-kadang kita perlu membedah itu seperti itu. Jadi kompetensinya apa, kemudian dituangkan dalam langkah pembelajaran. Kalau misalnya analisis, berarti kan di sini langkah pembelajarannya apa? Yang penting adalah PBL, problem based learning, dan tentunya asesmen adalah penilaian kinerja berupa rubrik, nggak mungkin tes tulis. Jadi kadang-kadang guru kompetensinya apa tidak sesuai dengan langkah pembelajaran dan asesmennya. Ini yang banyak terjadi di satuan pendidikan. Oleh karena itu kita perlu mendampingi teman-teman guru dan kepala sekolah untuk menyesuaikan itu ya. Dan yang terakhir adalah evaluasi pendampingan dan pengembangan profesional. Saya kira evaluasi adalah proses yang perlu dilakukan oleh satuan pendidikan secara rutin. Dan ini evaluasinya bisa jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka panjang ini tentunya 4-5 tahun, evaluasi jangka pendeknya adalah 1 tahun sekali. Saya kira dengan penyusunan perencanaan program melalui RKT yang kita lakukan dari analisis raport pendidikan, kita akan menyusun program sehingga guru-guru pun sama. Bahwa program di dalam proses pembelajaran itu perlu dilakukan review setiap saat. Makanya setiap pembelajaran pun guru melakukan refleksi ya. Penting sekali dilakukan. Nah, kemarin juga saat pemaparan sekolah yang dicita-citakan bahwa refleksi itu adalah bahan untuk menyusun identifikasi. Jadi sekarang itu kan ada refleksi identifikasi, refleksi, dan benahi. Jadi ada benahi perencanaan dan benahi implementasi. Itu yang sangat penting saat ini yang perlu kita lakukan semua. Dan ini contoh rumusan alur tujuan pembelajaran mata pelajaran yang memang menjadi lampiran di KSP ya. Dan contoh dari KSP sendiri, sebentar. Ini untuk template-nya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini kebetulan saya Kota Depok ya. Ini ya. Nah, ini seperti ini lembar pengesahan langsung kepala sekolah ya. Udah lembar validasi pengawas ya, tidak kemudian masuk daftar isi yang tadi saya uraikan sistematikanya. Sampai ke terakhir itu ada di sini juga pelayanan inklusi kita tuangkan Bapak Ibu karena memang sekarang sekolah aman, nyaman dan inklusif itu memang perlu kita lakukan. Jadi sampai terakhir itu adalah kalender pendidikan ya. Nah ini seperti ini. Ini yang bisa saya sampaikan Cak Nur, Mas Wildan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menyela jangan dulu. Assalamualaikum. Kalau di KOSP 2023-2024 itu kan ada pengesahan dari Dinas Pendidikan ya. Nah, sekarang Betul. Ya. jika tidak ada, tapi jika ada kebijakan lain dari Dinas Pendidikan untuk ditandatangani oleh kepala bidang atau kepala dinas, itu tidak jadi masalah yang begitu. Kan ini ya, pemerintah daerah boleh menyusun panduan pengembangan kurikulum, Bu. Iya. Menyusun panduan itu ada di dalam pasal, kalau nggak salah pasal 29 ayat 6 ya, terkait Di dengan 12 panduan pengembangan 2024 kurikulum itu. satuan pendidikan. Ya, di dalam Permen 12 tahun 2000. Kenapa sih sekarang hanya cukup kepala sekolah? Sebenarnya ini untuk memudahkan gitu, nggak ribet gitu ya, bahwa memang kurikulum ini lebih fleksibel, kurikulum merdeka ini lebih fleksibel dan untuk memudahkan akses teman-teman semua itu. Seperti itu, Cak Nur. Baik, ditunggu juga lembar validasinya ya, supaya biasa. Ya. Jika sudah ada, enak banget gitu. Enaknya pakai banget. Terima kasih Bu. Ntar on progress. Sangat menginspirasi dan memang ini minggu ini dan minggu depan ya Bapak Ibu, kesempatan kita sebagai pengawas untuk mendampingi kepala sekolah dan kita dalam penyusunan KSP 2024-2025. Silakan sekarang kita buka sesi tanya jawab. Boy, langsung Mas Wildan minta nomor HP tik-tik katanya, tapi mau nanya apa tuh langsung. Baik, kita ke Bu Iis dulu, silakan. Tadinya mau bertanya, tapi pertanyaan saya sudah langsung terjawab oleh kesempatan sama yang lain, sama saya ya. Iya, sudah terjawab dua-duanya. Ya, makasih. Pilihnya kuat, yang lain. bukan hanya Bu Iis. Ya. Itu yang menjadi pertanyaan bagi teman-teman yang lain. Bolehkah kepala dinas atau kepala bidang masih menandatangani atau mengesahkan KSP-nya itu ya Bu Iis ya. Baik, kita ke Pak Timbul. Pak Timbul, halo. Hai Pak Timbul. Sebentar ya, sambil saya akan Bu Titik jika berkenan, mangga ada yang apa tuh minta nomor jadi aktif. Cak Nur, saya perlihatkan yang tadi ya, jawaban tadi ya, yang Cak Nur tanyakan ya. Nah, di sini kan terlihat nih, di pasal 4 ya, pasal 29 ayat 4 itu terlihat pengembangan kurikulum satuan pendidikan sebagai dimana dimaksud dalam ayat 3, melibatkan komite sekolah di bawah koordinasi. Jadi memang saat penyusunan kita tahu selain warga sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, siswa juga komite terlibat. Di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan. Jadi memang tentunya di bawah koordinasi kita sebagai pengawas. Makanya pengawas masih boleh untuk mereview ya, memvalidasi, memverifikasi dan memvalidasi. Karena sebagai pendamping ya. Memperpal ya. Mudah-mudahan nanti Bu Titik bisa menyelesaikan instrumen verbalnya supaya dapat kami lihat juga. Ya. Pak Timbul, silakan kenalkan diri dulu ya, dari mana, nggak kemana, silakan. Ya Bu, apakah suara saya sudah kedengaran Bu? Kedengaran jelas Pak Timbul, tapi orangnya tidak terlihat. Lihat gambarnya ada. Iya, cuma lihat gambar aja, itu lagi di candi apa tuh ya? Borobudur apa di mana tuh? Ya, silakan Pak Timbul. Ya baik Bu, izin Bu, di tempat saya Bu baru hujan, jadi jaringannya kurang bagus Bu. Baik, tidak apa-apa Pak Timbul. Oke, terima kasih kepada Ibu Nur Aini. Perkenalkan Bu, saya Timbul Amar Hotip, pengawas jenjang sekolah dasar Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara Bu. Jadi yang mau ingin saya tanyakan kepada Bu Titik, ini berawal dari pertanyaan salah satu guru juga ke sekolah binaan saya Bu. Jadi pertanyaannya begini Bu, sekarang kan sudah kurikulum merdeka bagi yang sudah mendaftarkan dan mendapat surat keputusan dari BSKAP ya Bu ya. Kemudian pertanyaan guru tersebut, bagaimana kalau jenjang sekolah dasar kan kelas 1 sampai kelas 6 Bu. Jadi sebelum kurikulum merdeka di tahun yang lewat, mereka baru kurikulum merdekanya itu kelas 1 dan kelas 4. Jadi apakah dengan penetapan kurikulum merdeka di tahun
pelajaran 2024-2025 ini semua kelas 1 sampai kelas 6 sudah kurikulum merdeka, atau tetap sambungannya kelas 2, kelas 5, berarti menjadi kelas 1, 2, 4, 5. Seperti apa, Bu? Biar bisa disampaikan kepada sekolah binaan saya, Bu Titik. Terima kasih, Bu. Baik, kembalikan. Ya, sama-sama. Silakan, Bu. Kemarin sebenarnya pas di awal itu kan kita diberi kesempatan ya para kepala sekolah melalui satuan pendidikan itu mendaftar di PMM ya untuk mendaftar kurikulum gitu ya. Seperti itu. Kecuali yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka dan sudah di SK-kan itu tidak perlu mendaftar kembali. Begini Pak Timbul, tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau wilayah non 3T itu masih diberi kesempatan sampai 2025-2026. Jadi tahun 2024-2025 ini masih boleh menggunakan kurikulum 2013 Pak Timbul. Makanya ini kurikulum kita serahkan pengembangannya itu kepada satuan pendidikan. Kalau satuan pendidikan belum siap melaksanakan kurikulum merdeka itu diperbolehkan Pak, tapi tahun 2025-2026 untuk yang non 3T itu harus sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi sekarang boleh dalam pembelajarannya sudah menggunakan kurikulum merdeka, hanya substansi dari konten materinya masih kurikulum 13. Seperti itu Pak Timbul, Bu Nur. Oke, Pak Timbul, masih ada yang mau ditanyakan? Iya, Bu, mohon Bu. Pak Timbul, kecuali sekolahannya Pak Timbul masuk di daerah 3T di Sumutnya. Ya, kalau 3T sampai 2006-2027. Ya. Jadi masih berkesempatan 1 tahun ini ya Bu Titik ya, 1 tahun. Ya, yang non 3T, yang non 3T ya. 3T masih bisa melaksanakan kurikulum 2013. Oke Pak Timbul, ada yang mau disampaikan lagi? Iya, izin Bu Nur Aini, maksudnya apakah contoh sekolah A itu kan sudah kurikulum merdeka, begitu Bu. Maksudnya apakah langsung kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sudah kurikulum merdeka atau memang masih terpisah lagi Bu sesuai dengan alur pendaftarannya hanya kelas 1, 2, 4, 5 seperti itu Bu maksud saya Bu. Ya, boleh Pak, boleh langsung menggunakan kurikulum merdeka untuk yang kelas yang tadi Bapak sampaikan, tapi masih juga boleh menggunakan kurikulum masih bisa menggunakan kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Nah, tapi tahun 2025, 2026 itu harus seluruhnya menggunakan kurikulum merdeka, Pak. Gitu. Kecuali kalau yang SMA ya, kalau SMA karena dia sudah basisnya ini ya memilih mata pelajaran ya, IPS dan seterusnya, IPA. Nah, itu kan memang harus menggunakan kurikulum yang harus sama seperti itu, Pak. Oke, Bu. Terima kasih banyak Bu Titik. Baik, sama-sama Pak Timbul. Kita lanjut di chat room. Apakah nampaknya tidak ada nih? Hanya mereka membutuhkan instrumen verbalnya sama KSP-nya katanya Bu Titik. Contoh kurikulum dan validasi ya. Sebetulnya tidak ada perbedaan ya Bu Titik ya. Terkait dengan bab 1 sampai bab 5-nya sama dengan KP yang 2023-2024 ya. Ada perbedaan, ada sedikit aja perbedaannya ya. Karena di itu kan ada 4 bab ya. Karakteristik yang awal itu kan secara umum, kalau sekarang kan dirinci ya. Dari pendidiknya, peserta didiknya, kemudian lebih rinci seperti ruang lingkup perencanaan pembelajaran, ada ruang lingkup sekolah, ada ruang lingkup ini ya mata pelajaran seperti itu. Oke. Ini kelas, dari Pak Wahyu boleh itu aja dibuka Pak Wahyu. Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu. Ibu, maaf. Baik, terima kasih Bu Nur. Bu Titi, apa kabar? Lama nggak ketemu. Alhamdulillah. Nah, ini banyak pertanyaan Bu Titi yang kelas 9-nya, kan ini yang kelas 8 naik kelas 9 gitu ya. Ini kan terakhir untuk kurikulum 13 ya. Kemudian kan dengan diberlakukan semua kurmer untuk semua jenjang tadi. Nah, bagaimana untuk yang kelas 9 ini ketika materi-materi belum diperoleh yang di kurmernya saat di kelas 7-8? Apakah dilakukan matrikulasi atau seperti apa gitu, atau langsung menerapkan kurikulum merdeka tersebut gitu? Oh, jadi kemarin baru kelas 7 dan 8 yang ini ya Bu ya,
atau kelas 7 Betul, aja. betul. Jadi yang Ya, ya nah, kelas 7 iya kan 8 berarti ya. kelas 9 sekarang Terus, pun dia masih K13 ya. betul Ya Bu ya. 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 Ya, Nggak apa-apa diselesaikan dulu K13-nya Bu yang kelas 9 ini karena kan dia udah mau lulus ya. Biar sekalian karena ya, kan kita ya. masih diberi kesempatan sampai tahun depan Bu, silakan. Tapi kelas 7 Oke. 8 yang sudah memulai kurikulum merdeka lanjutkan kurikulum merdeka ya. Ya, Tapi artinya teman-teman tidak guru saya ada, kira artinya tidak guru-guru ada sudah mulai misalkan mau, mempersiapkan. ya, artinya tidak bisa melakukan matrikulasi gitu Bu Titik. Seandainya mau dilakukan kurmer semua di semua jenjang. Tapi Boleh lebih aja baik hanya kalau masalahnya kan ini Bu, Nanti ini kan Bu, ya, ada rapotnya ya, Bu rapotnya Titik. kan berbeda ya Bu ya. Rapotnya kan berbeda ya, karena di kurikulum. aplikasi e-raportnya juga berbeda Bu. Itu yang menjadi permasalahan nantinya. Ini ya, Karena Bu, kan kalau prinsip betul nanti nggak bisa pembelajaran masuk di raport merdeka. merdekanya nggak masuk Bu, nggak bisa masuk. Kalau dia masih Prinsipnya rapor ya, Bu Titik, K13 ya. seperti itu. Karena Prinsip beda ininya. prinsip pembelajaran yang diterapkan. ya Bu Titik. Tetapi kan menurut panduan pembelajaran yang di kurikulum merdeka itu sama ya dengan di kurikulum 13 itu di panduan pembelajaran dan asesmen itu kan udah sama dengan yang di kurmer gitu ya. Artinya rapotnya itu sudah satu nilai gitu. Nah, kalau yang seperti itu bagaimana? Tetap saat memasukkan Bu, di situ kan saat awal itu tertulis rapot kurikulum 13, rapot kurikulum merdeka. Jadi saat kalau misalnya awalnya 13 mau masuk ke kurikulum merdeka itu nggak bisa Bu, di sistemnya sudah terkunci. Makanya saya kira ya untuk yang kelas 9 tetap aja kurikulum 13 karena kan masih boleh sampai 2005 2027. Tapi kalau sekarang kan banyaknya rata-rata kelas 9 ini sudah masuk ke kurikulum merdeka juga seperti itu. Ya. Ya. Ya, terima kasih Bu Titik. Matur Baik, nuwun. Bu Wahyu. Mudah-mudahan kita jeli juga ya untuk prinsip pembelajaran kurikulum merdeka kita terapkan juga ya Bu Titik ya di Betul. kurikulum. Kalau prinsip pembelajarannya sama betul. Ya. Prinsip pembelajaran. Baik, kita maju ke Pak Eri kayaknya Bapak. Halo Pak Eri. Halo Bu. Silakan sore. silakan diri sore. Sore Pak. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Tadi sudah ditampilkan struktur KSP. Kalau bisa Bu, dikirim file struktur KSP-nya, mengingat hari Senin ini kami sudah masuk tahun ajaran 2024-2025 dan di sekolah binaan saya belum membuat KSP tersebut karena kita tidak tahu seperti apa struktur yang dalam membuat KSP tersebut. Kemudian kalau bisa juga lembar validasinya juga Bu, minta dikirimkan di chat ini. Terima kasih Bu. Oke Bu Titik lanjut. Ya, nanti mungkin di ini ya di saat mengisi sertifikat itu ya Cek Nur ya. Itu akan dilampirkan materi ya dan itu Pak Eri lah. Ya Pak Eri, nanti disematkan di sertifikat yang akan dibagikan oleh Kang Wildan. Begitu ya Pak Eri. Oke, kita lanjut ke mana coba? Mari kita berselancar ke Konstantinus Rada. Ya, pengen bukan KOSP ya Pak ya. Sekarang penamaannya KSP ya. Bapak bisa lihat di Permendikbudristek 12 tahun 2024. Silakan Bapak buka. Tadi pasal-pasal sudah dibukakan juga oleh Ibu Titik supaya kita dapat penyebutan yang benar untuk tahun ini. Oke, selanjutnya nampaknya tidak ada lagi Bu Titik. Tinggal bagaimana seperti apa lembar verbalnya ya Bu Titik ya. Ya betul. On progress ya. Bu Titik dapat menyelesaikan dan nanti hari Senin kita bertemu di BIMTEK dan dapat berbagi dengan teman-teman se-Indonesia. Kemudian dari Sri Bingku, materi tidak ikut kendala jaringan, tidak Alia menerima izin, angkatan 2 tetap sama. Oh ini itu jaringan. nanti di japri ke saya Bu.
Oh iya, ini jaringan ya. Dari Tanah Toraja, nah ini nih, Bu Titik. Oh ini terkait dengan yang nanti kita sampaikan ya Bapak Ibu ke Mas Pian terkait dengan PMM dan juga ini predikat PKO, predikat kinerja organisasi. Bapak Ibu sih sebetulnya sudah bisa lihat. Kalau sudah dinilai oleh kepala dinas, maka PKO-nya akan muncul. Sekolah Bapak Ibu apakah sangat baik, cukup, atau kurang. Nanti dapat dilihat Bapak Ibu di PMM kepala sekolah, PKO-nya predikat kinerja organisasi. Langsung terlihat ya. Jika itu sudah dinilai oleh kepala dinas. Mungkin nanti kita saling mengingatkan ya Bapak Ibu ya, kepada yang ngurusi di dinas pendidikan, mungkin kita bisa ingatkan kepada operator SIMTENIK biasanya ya, yang betul. Dan perlu diingat di organisasi itu kan berdasarkan regulasi nomor Permendikbud nomor 30 Permenpan 30 tahun 2019 itu sudah jelas bahwa dalam satu organisasi yang nilai sangat baik itu hanya 20%, 60% itu baik dan 20% di bawah gitu. Seperti itu sudah ada regulasinya. Saat kemarin saat kemarin pemaparan dari Pak Kus Diantoro yang lalu ya, yang memberikan materi di acara webinar itu sudah disampaikan. Ya. Jadi 20 di organisasi itu misalnya 20% itu sangat baik, kriterianya itu sudah ada regulasinya, 60% baik. Dan di bawah maksimal ekspektasi itu ya, maksimal 20%, kemudian 60% untuk predikat baik, maksimal 70% dan sisanya cukup atau kurang. 10 atau 20%. Jadi sudah jelas. Kepala sekolah kalau cukup kan nggak boleh jadi kepala sekolah lagi, Bu. Karena syaratnya di Permendikbud 40 minimal baik seperti itu. Ya. Dan resikonya apabila dia ASN, jika memiliki predikat cukup, itu tidak akan mendapatkan haknya untuk tunjangan profesi guru ya Bapak Ibu ya. Kemudian tidak akan juga bisa untuk naik jabatan atau naik tingkat. Jadi itu perlu pendalaman yang lebih lagi ya Teh ya, untuk memberikan predikat sangat baik, cukup, atau kurang. Nah ini mengapa KS masih terkendala belum bisa mengirim predikat kinerja ke guru, predikat kinerja. Mungkin sinyal Pak, nampaknya sinyal. Kalau lancar Teh, lancar. Seperti berarti belum selesai penilaiannya kalau belum bisa mengirim predikat ke guru itu belum selesai. Pengumpulan dokumen RHK ada yang belum beres, atau pengumpulan dokumen sebagai tugas tambahan. Bapak Ibu lihat lagi, jika guru itu mengambil 2 tugas tambahan sebagai wali kelas dan sebagai piket, cek Bapak Ibu. Apakah dua-duanya sudah upload belum laporan sebagai wali kelas dan juga laporan sebagai piket. Kemudian lihat lagi di RHK-nya, misalnya mengambil ada 4 RHK dengan jumlah 32 poin, maka cek lagi Bapak Ibu, apakah sudah lengkap. Dan jangan lupa untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk melengkapi dokumen yang KOSP yang 2324, kemudian dokumen RKP, dokumen lainnya, dan juga rekap daftar hadir. 4 itu juga Bapak Ibu harus segera diselesaikan oleh Kepala Sekolah. Nanti Bapak Ibu dari kita akan mengundang kembali kalau berkesempatan Mas Pian atau yang lainnya dari kementerian supaya Bapak Ibu dapat lebih jelas terkait dengan PMM. Baik Bapak Ibu, ada yang belum difinalisasi, nanti dicek lagi ya. Jadi sekali lagi kita sebagai pengawas harus sense of kepo-nya ya Bu Titik, sense of kepo-nya harus tinggi. Memiliki sense of kepo gitu. Ini udah beres belum ya sekolah dampingan saya? Ini guru-gurunya udah beres belum ya? Gitu. Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Sebelum saya tutup, saya persilakan Bu Titik untuk menyampaikan closing statement-nya.
Ya, baik teman-teman, kurikulum satuan pendidikan adalah sebuah dokumen. Namun kurikulum saat tidak diimplementasikan di satuan pendidikan hanya menjadi dokumen mati gitu ya. Kita berharap bahwa dokumen ini menjadi dokumen hidup gitu ya. Jadi memang betul-betul diimplementasikan. Jadi benahi perencanaan dan benahi implementasi. Jadi ini sebagai bahan refleksi kita. Itu saja Cak Nur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada BF dan benahi perencanaan BP dan benahi implementasi. Implementasi. BI dan BP ya. Itu akan saya catat. Kalau dulu kan IRB, dulu kan IRB, sekarang kan IRBI, IRBP ya. Identifikasi, refleksi, benahi perencanaan, kemudian untuk benahi implementasi. Benahi implementasi juga. Sangat menginspirasi sekali dan sangat membantu kami. Ilmu yang disampaikan, ilmu pengetahuan, keterampilan dalam menyusun KSP sangat kami terima. Bu Titik sangat bermanfaat. Semoga menjadi amal ibadah untuk Bu Titik. Terima kasih sekali lagi Bu Titik atas waktunya, dua narasumber hebat kita di hari Sabtu ini. Demikian Bapak Ibu, saya Nur Aini undur diri. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf lahir batin jika ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kang Wildan. Ini ada Kang Asep, Bu, gimana Bu? Ya Allah. Halo Bu. Iya Cak Nur. Ayo. Ya. Kang Asep mana? Mana Kang Asep? Kang Wildan sok atau ini dipersilahkan. Mana ya? Pasti on off cam, jadi tak terlihat. Dan juga Pak Agus. Off cam dan. Aku konsennya. Iya, Aura Kasih mana Aura Kasih? Aura Kasih anak ayam turun 9, mati 1, tinggal 8. Halo Kang Asep. Tuh aja Kang Wildan. Oh ada. Halo Kang Asep. Jangan penuh. Asep. Soalnya off cam. Pakai yang SMK 13, Bu. Aksi. Hai Kang Asep. Apa kabarnya hari ini? Ya, nggak dibunyiin suaranya. Ya. Oh, Ya. Ditutup. Itu kameranya ditutup. Jadi silakan Kang. Nampaknya sudah banyak yang dibicarakan ya. Keasikan berdua ngobrol. Mensinkronkan aja yang belum sinkron. Lebih jauh lagi mendalam. Itu nama kudu literat dibaca. Ya, betul. Gitu. Itu kan kebanyakan itu yang tidak dibaca benar. Kemudian tidak coba lakukan. Itu masih ada keengganan. Apalagi yang di daerahnya masih ada juga aplikasi lain yang harus diisi. Sekarang yang sama. Mudah-mudahan dengan kita rutin memberikan penjelasan diskusi seperti ini juga semakin memahamkan. Nah, sekarang tidak cepat sosialisasi itu sampai karena memang juga tidak semua orang itu sigap itu untuk memberikan informasi. Ya, semacam kegiatannya aja ketika saya share misalnya di pengawas-pengawas saya, nah jawabannya bentroklah dengan bentroklah dengan ini gitu. Padahal kegiatan itu juga di luar tupoksi gitu ya, dalam kapasitas yang lain gitu kan. Jadi otomatis tidak terlalu cepat kita ini bisa mengasosiasikan apa yang sedang terjadi gitu. Memang bukan hal yang mudah untuk merubah satu kebiasaan gitu ya. Perubahan itu abadi, tapi juga ketika dia nanya nyaman, ya, saya juga berubah. Gitu. Terima kasih ya. Anak ayam turun 9, mati 1, tinggal 8. Ya, semuanya cukup jelaskan, tinggal bagaimana kita mengimplementasikan. Anak gajah makan sirih. Sekian saja. Terima kasih. Saya masih OTW ini. OTW pulang sekarang. Kalau kemarin OTW pergi. Hati-hati di jalan kan. Semoga selamat sampai tujuan. Nah, baik, Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Kang Wildan karena saya sudah salam Kang Wildan.
Iya, Patur nuhun Bu Nur yang telah menemani kita juga di 2 jam ini, dan juga terima kasih Bu Titik atas sesi doanya pada saat pemaparan materi. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua tercerahkan, dan juga terima kasih Pak Dr. Asep Tapikiani yang telah hadir pada kesempatan kali ini, dan juga terima kasih Pak Dr. Wisma MM yang selaku Ketua Umum APSI Pusat yang telah mewadahi kita untuk saling sharing dan juga bertukar informasi. Dan Bapak Ibu semua, terima kasih juga. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada 3 informasi ya Bapak Ibu semua. Bentar, oke, ini pasti belum kelihatan. Iya, masih hitam, masih OTW ini. Nah, ini Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu, kita akan menyelenggarakan BIMTEK lagi ya, agar nanti pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semua bisa terjawab di BIMTEK APSI nantinya juga. Bapak Ibu semua mendapatkan bonus 1 hari untuk sistem web personal, AI, dan juga kupas tuntas SKP dengan materi BIMTEK ini yaitu goal pendampingan, rencana, pelaksanaan, dan juga reviewnya. Untuk penyelenggaranya di tanggal 8 sampai dengan 11 Juli 2024. Nah, Bapak Ibu semua, jika ada yang ingin mengikuti kegiatan ini bisa hubungi WA ya, chat di Mas Wildan di 0851 8348 8423 atau ke Bu Artati di 0812 8950 0142 dan ke Bu Ros di 0813 8012 3465. Dan Bapak Ibu semua yang mengikuti kegiatan webinar ini, nanti Bapak Ibu semua mendapatkan diskon untuk pendaftaran BIMTEK di hari ini sampai jam 24.00 ya Bapak Ibu semua. Ada diskon spesial untuk di hari Sabtu bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti kegiatan hari ini. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, APSI Pusat telah meluncing kembali buku saku Asiknya Menjadi Guru. Dan ini Bapak Ibu semua, ini ditulis oleh Bapak Dr. Wisma MM selaku Ketua Umum APSI Pusat. Ada juga Dr. Nunung Hayati SPD MPD selaku dosen dari UNESA, dan juga ada Ibu Nunung Hayati MPD. Nah, Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu bisa langsung order di s.id/order buku saku asik. Silahkan Bapak Ibu semua di screenshot terlebih dahulu untuk linknya jika Bapak Ibu ingin memesan buku ini. Silahkan Bapak Ibu semua. Iya, dan satu lagi ya Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu semua, nanti jangan lupa di tanggal 11 sampai 12 Juli 2024 di jam 7 malam sampai dengan 19.00 sampai dengan 21.00 waktu Indonesia Barat, kita nanti akan ada Festival Pengembangan Kinerja 3 tindak lanjut observasi kinerja. Dan Bapak Ibu semua, kebetulan Bapak Dr. Wisnu MM selaku Ketua Umum APSI Pusat salah satunya menjadi narasumber di kegiatan ini. Dan Bapak Ibu semua silahkan langsung daftar di bit.ly/daftar FPK 3. Paling lambat ini 11 Juli 2024. Nah, silakan Bapak Ibu semua di screenshot ya. Nah, untuk kegiatan BIMTEK nanti hari Senin ya sebelum mulai Bapak Ibu semua untuk batas terakhirnya. Dan jangan lupa Bapak Ibu di kegiatan BIMTEK, untuk BIMTEK ini di hari Sabtu ini Bapak Ibu semua yang mendaftar hari ini mendapatkan diskonnya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kurang atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih.